Di saat napas bayiku mulai berdenyut, aku justru menemukan suamiku sedang memadu kasih dengan asistenku di ranjang yang kubeli dengan keringatku sendiri. Mendengar hinaan bahwa tubuh hamilku tak lagi menarik bagi pria yang dulu kupungut dari garis kemiskinan ini. Hingga aku bersumpah untuk meruntuhkan seluruh menara kemewahan yang selama ini mereka nikmati dariku tanpa sisa sedikit pun. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Rasa mual itu datang lagi, lebih hebat dari biasanya. Di balik meja kerjanya yang luas, Tika memegangi perutnya yang mulai membuncit, mencoba menelan saliva untuk meredam gejolak di kerongkongan. Sebagai pemilik perusahaan properti yang sedang naik daun, Tika terbiasa memegang kendali atas segalanya. Namun, hormon kehamilan ini adalah satu-satunya hal yang tidak bisa ia perintah. Ia melirik jam tangan berlapis emas di pergelangan kirinya. Hadiah ulang tahun dari dirinya sendiri karena Aris, suaminya lupa tanggal penting itu bulan lalu. Baru pukul siang. Siska, siapkan mobil. Saya mau pulang sekarang. Saya tidak enak badan, ucap Tika melalui interkom. Tidak ada jawaban. Ia baru teringat bahwa Siska, asisten pribadinya yang sudah bekerja selama 2 tahun terakhir izin keluar sebentar untuk mengurus berkas di ban. Siska adalah tangan kanannya. Wanita muda yang ia ambil dari biro penyalur tenaga kerja dan ia latih hingga menjadi sosok yang sangat ia percayai. Tika akhirnya memutuskan untuk menyetir sendiri. Ia ingin memberi kejutan pada Aris. Suaminya itu belakangan ini sering mengeluh lelah karena tanggung jawab baru sebagai direktur operasional di perusahaan Tika. Posisi yang Tika berikan meski Aris sebenarnya tidak memiliki latar belakang bisnis yang mumpuni. Tika ingat betapa Aris dulu hanya seorang pria dengan satu kemeja lusuh yang ia temui di sebuah proyek bangunan kecil. Karena cinta, Tika mengangkatnya, menyekolahkannya, dan memberikan kemewahan yang tidak pernah Aris bayangkan sebelumnya. Sesampainya di halaman rumah mewah mereka di kawasan Jakarta Selatan, Tika mengernyit. Mobil sedan sport milik Aris terparkir di sana. Aneh. Bukankah Aris bilang ada rapat di luar kota hingga malam nanti? Tika melangkah masuk dengan kunci cadangan. Keheningan rumah itu terasa ganjil. Hanya suara pendingin ruangan yang menderu halus. Ia menaiki tangga menuju lantai 2. Tempat kamar utama berada. Langkahnya terhenti di depan pintu kayu jati yang kokoh. Pintu itu terkunci dari dalam. Tika memutar knop berkali-kali, namun tak bergeming. Jantungnya mulai berdegup kencang. Bukan karena mual, melainkan karena firasat buruk yang tiba-tiba menyengat. Ia merogoh tasnya, mencari kunci duplikat yang selalu ia bawa. Klik. Pintu terbuka pelan. Aroma parfum yang sangat ia kenali. Parfum mahal yang ia belikan untuk Aris bercampur dengan aroma asing yang manis dan menyengat di atas ranjang bersepi sutra yang baru ia beli minggu lalu. Pemandangan itu menghantamnya seperti palu godam. Aris di sana tanpa busana yang lengkap sedang berpelukan erat dengan seorang wanita. Wanita itu menoleh dengan wajah terkejut. Namun sedetik kemudian ia tersenyum tipis yang sangat provokatif. Dia adalah Siska, asisten yang seharusnya berada di bank. Tika, kenapa kamu pulang secepat ini? Suara Aris terdengar datar. Nyaris tanpa nada bersalah. Ia bahkan tidak bergegas menutupi tubuhnya. Dengan gerakan santai, Aris duduk di tepi ranjang, menyalakan sebatang rokok seolah kehadiran istrinya yang sedang hamil itu hanyalah gangguan kecil. Tika mematung di ambang pintu, tangannya gemetar hebat, mencengkeram tas kulitnya hingga kuku-kukunya memutih. Apa? Apa yang kalian lakukan di sini? Siska, kamu akuimu. SIS tidak menjawab. Ia hanya bangkit, memungut blusnya yang tercecer di lantai dengan gerakan yang sengaja dibuat lambat, memamerkan tubuhnya di depan Tika. Ia tidak lagi tampak seperti asisten yang santun. Tatapannya penuh kemenangan. Jangan salahkan Siska. Potong Aris sambil mengembuskan asap rokok ke udara. Ia menatap Tika dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menghina. Kamu mau tahu kenapa? Lihat dirimu sekarang. Tika, sejak kamu hamil, kamu jadi gemuk, bau minyak kayu putih,
dan selalu mengeluh. Aku sudah tidak tertarik lagi melihatmu di atas ranjang. Aku butuh wanita yang segar, bukan wanita yang hanya bisa mual-mual setiap hari. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pengkhianatannya. Tika merasakan dunianya runtuh. Pria ini, pria yang dulu memohon-mohon padanya untuk diberi kesempatan hidup layak. Pria yang setiap butir nasi yang dimakannya berasal dari keringat, Tika kini menghinanya karena proses alami mengandung darah dagingnya sendiri. Aku mengandung anakmu, Aris. Bisik Tika dengan suara yang pecah. Aku memberimu segalanya. Posisi, uang, harga diri tanpa aku. Kamu tetaplah pria yang tidak punya masa depan. Aris tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar sangat asing di telinga Tika. Tanpamu. Mungkin dulu iya. Tapi sekarang semua orang mengenalku sebagai Pak Aris, direktur operasional. Uangmu adalah uangku juga. Jadi, berhentilah bersikap seolah-olah kamu itu Tuhan yang harus aku sembah hanya karena kamu memberiku sedikit kemewahan. Siska mendekat ke arah Aris, menyandarkan kepalanya di bahu pria itu dengan manja. Ibu Tika harusnya sadar diri. Laki-laki seperti Mas Aris tidak bisa hanya diberi uang. Dia juga butuh kepuasan yang tidak bisa ibu berikan sekarang. Tika merasakan mualnya kembali. Tapi kali ini bukan karena hormon. Ia merasa jijik. Ia menatap kamar itu. Kamar yang ia desain dengan penuh cinta kini terasa seperti tempat sampah yang berbau busuk. Logikanya mulai bekerja di tengah badai emosi. Selama ini ia terlalu buta oleh cinta. Menganggap Aris adalah proyek masa depan yang harus ia sukseskan. Ternyata ia hanya memelihara benalu yang kini berubah menjadi ular. Keluar, ucap Tika pelan, namun tegas. Apa? Aris menaikkan alisnya. Aku bilang keluar dari rumahku. Teriak Tika dengan sisa tenaganya. Air mata akhirnya jatuh. Namun bukan air mata kesedihan, melainkan amarah yang mulai membakar. Aris berdiri berjalan mendekati Tika. Ia menjepit dagu Tika dengan kasar, memaksa istrinya menatap matanya yang dingin. Ini rumahku juga, Tika. Jangan lupa siapa yang memimpin operasional di kantormu sekarang. Kalau kamu berani macam-macam, aku bisa pastikan perusahaanmu akan kacau dalam semalam. Jadi, diamlah. Masuk ke kamar tamu, dan jangan ganggu kesenanganku. Aris melepaskan cengkeramannya dan kembali ke ranjang bersama Siska. Seolah-olah Tika hanyalah benda mati yang tidak berarti. Mereka mulai tertawa kecil, mengabaikan keberadaan Tika yang masih berdiri terpaku di sana. Tika berbalik, meninggalkan kamar itu dengan langkah limbung. Ia tidak menuju kamar tamu seperti yang diperintahkan Aris. Ia turun ke lantai bawah menuju ruang kerjanya yang pribadi. Ruangan yang tidak pernah boleh dimasuki oleh Aris maupun Siska. Di dalam ruangan yang gelap itu, Tika duduk di kursi kebesarannya. Ia mengusap perutnya yang mendadak terasa kram. Luka di hatinya sangat lebar. Namun, di balik rasa sakit itu, sebuah kesadaran muncul. Aris berpikir ia memegang kendali karena posisinya di kantor. Aris lupa bahwa semua akses keuangan, semua sertifikat aset, dan semua relasi utama ada di bawah jempol Tika. Dengan tangan yang masih gemetar, Tika menyalakan laptopnya. Ia melihat saldo rekening bersama yang baru saja dikuras Aris untuk membelikan Siska sebuah apartemen. Hal yang baru ia sadari dari riwayat transaksi yang muncul di layar. Kamu bilang aku tidak menarik lagi? Bisik Tika pada kegelapan ruang kerja. Kita lihat seberapa menariknya kamu saat kamu kembali menjadi pria dengan satu kemeja lusuh di jalanan. Tika mengambil ponselnya, jarinya ragu sejenak sebelum menekan satu nama. Pak Broto, pengacara keluarga yang selama ini mengurus seluruh legalitas bisnisnya. Ini adalah langkah kecil yang sangat berisiko. Karena jika Aris tahu, pria itu bisa saja bertindak nekat di kantor besok pagi sebelum Tika sempat memblokir semuanya. Namun, Tika tidak punya pilihan. Halo, Pak Broto. Maaf mengganggu malam-malam. Saya ingin membatalkan semua surat kuasa atas nama Aris Pratama. Mulai detik ini juga, Tika menutup telepon. Ia menyandarkan kepalanya di meja, membiarkan kegelapan menyelimutinya sementara di lantai atas. Suara tawa pengkhianat itu masih terdengar sayup-sayup. Ia baru saja memulai sebuah perang dan ia tahu malam ini adalah malam terakhir ia menangisi pria itu. Matahari pagi yang menembus jendela kaca kantornya tidak lagi terasa hangat bagi Tika. Cahaya itu terasa seperti lampu interogasi yang menelanjangi kerapuhannya. Sisa-sisa isak tangis semalam masih meninggalkan jejak sembab di matanya. Namun polesan makeup tebal berusaha menyembunyikan luka itu dari mata karyawan lainnya. Di dalam lift, Tika mencengkeram gagang tasnya erat-erat.
Ia tahu melangkah masuk ke kantor hari ini berarti memasuki medan perang yang ia bangun sendiri dengan tangannya. Begitu pintu lift terbuka di lantai eksekutif, pemandangan pertama yang menyambutnya adalah Siska. Wanita itu tidak lagi duduk di meja asistennya dengan sikap sigap yang biasanya. Siska tengah berdiri di depan cermin besar di lobi, mematut diri sambil membetulkan tatanan rambutnya. Ia mengenakan bros perak yang Tika tahu persis itu adalah koleksi pribadinya yang hilang minggu lalu. "Siska, masuk ke ruangan saya. Ada berkas laporan vendor yang harus kita tinjau," ucap Tika dengan suara yang diusahakan tetap stabil. Meski hatinya berdenyut nyeri melihat barang miliknya menempel di tubuh pengkhianat itu, Siska menoleh perlahan. Tanpa ada gurat ketakutan atau rasa hormat yang biasanya ia tunjukkan, ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih mirip ejekan. "Aduh, Bu Tika, maaf sekali. Tapi Mas Aris bilang saya tidak perlu lagi mengerjakan laporan-laporan membosankan itu. Katanya, saya lebih baik fokus membantu urusan operasional langsung di bawah dia." Darah Tika seolah mendidih. "Saya masih atasanmu di sini. Siska dan Aris tidak punya wewenang untuk mengubah job desk yang saya tetapkan." "Mungkin kemarin begitu, Bu." Siska melangkah mendekat. Aroma parfum manis yang semalam tercium di ranjang Tika kini kembali menusuk hidungnya. "Tapi Mas Aris bilang, dalam waktu dekat, struktur di sini akan berubah. Ibu kan sedang hamil, butuh banyak istirahat. Biar kami yang urus semuanya. Ibu duduk manis saja di rumah, ya?" Penghinaan itu begitu telanjang. Siska sengaja menekankan kata. "Kami seolah-olah ia dan Aris adalah pemilik sah perusahaan ini." Tika mengepalkan tangan. Kuku-kukunya menekan telapak tangan hingga perih. Ia ingin berteriak. Namun ia sadar bahwa meledak di depan Siska hanya akan membuat wanita itu merasa menang. Dengan dagu terangkat, Tika melewati Siska tanpa kata, masuk ruangannya dan mengunci pintu dari dalam. Tubuhnya merosot di balik pintu. Napasnya tersengal. Mual kehamilan dan mual karena amarah bercampur aduk menjadi satu gumpalan sesak di dadanya. Ia tidak bisa berada di sini. Kantor ini yang dulu ia rintis dengan air mata dan kerja keras kini terasa asing dan beracun. Ia butuh udara segar. Ia butuh seseorang yang tidak memandangnya dengan tatapan kasihan atau ejekan. 1 jam kemudian, Tika sudah berada di sebuah butik mewah di pusat kota. Pemiliknya Maya adalah sahabat Tika sejak masa kuliah. Maya adalah sosok yang blak-blakan. Seorang wanita karir mandiri yang tahu betul perjuangan Tika membangun bisnis sekaligus membangun harga diri Aris dari nol. "Tika, ada apa dengan matamu?" Maya langsung menghampiri, meletakkan segelas tehom hangat di depan Tika. Maya tidak butuh penjelasan panjang. Ia mengenal Tika lebih baik dari siapapun. Tika tumpah. Di ruang privat butik itu, ia menceritakan semuanya tentang ranjang yang ternoda, tentang penghinaan fisik dari Aris, dan tentang kelancangan Siska di kantor tadi. Tangisnya pecah, bukan lagi tangis ketakutan, melainkan tangis keputusasaan seorang wanita yang merasa seluruh investasinya, baik harta maupun hati telah bangkrut total. Bajingan itu. Maya memukul meja dengan keras. Matanya berkilat marah. Dia pikir dia siapa? Dia itu cuma sampah yang kebetulan kamu pungut dan kamu mandikan dengan uang. Tika berhenti menangis. Tangisanmu tidak akan membuat mereka menyesal. Itu justru akan membuat mereka merasa sudah menang darimu. Tika menghapus air matanya dengan kasar. "Aku merasa bodoh. Maya, aku memberikan segalanya atas nama cinta. Sekarang dia bahkan mengancam akan mengambil hak asuh anakku." Maya menggenggam tangan Tika. Tatapannya tajam dan fokus. "Dengarkan aku. Aris itu parasit. Parasit mati kalau inangnya pergi. Kamu adalah inangnya. Kamu harus tarik semua nutrisi yang selama ini dia hisap darimu. Sekarang tarik napas. Ingat kembali, siapa yang punya nama di sertifikat rumah kalian? Siapa yang membayar cicilan mobil sport yang dia pamerkan kemana-mana itu?" Pertanyaan Maya seolah menyalakan lampu di kepala Tika yang gelap. Selama ini, karena ingin menjaga harga diri Aris sebagai suami, Tika sering membiarkan Aris merasa seolah-olah dia adalah pemimpin. Namun secara legal, Tika tidak pernah benar-benar melepaskan kendalinya. Ia adalah wanita yang teliti. Didikan ayahnya yang seorang pengusaha kawakan tidak hilang begitu saja hanya karena ia sedang jatuh cinta. "Semuanya atas namaku," bisik Tika. "Rumah, gedung, kantor, bahkan mobil yang dia pakai hari ini. Aku membelinya dengan uang pribadiku sebelum kami menikah dan sebagian lagi atas nama perusahaan di mana aku pemegang saham mayoritas." Nah, Maya tersenyum puas.
Itu senjatamu. Dia pikir dia bisa menendangmu dari istanamu sendiri. Tidak, Tika. Kamu yang akan menendangnya keluar ke jalanan, tempat di mana seharusnya dia berada. Keputusan kecil, namun berisiko mulai terbentuk di benak Tika. Ia tidak akan langsung melabrak Aris di rumah. Ia akan bermain halus, namun mematikan. Keluar dari butik Maya, emosi Tika berubah dari hancur menjadi dingin dan terhitung. Sore itu, Tika kembali ke rumah sebelum Aris pulang. Ia menuju ruang penyimpanan dokumen rahasia di balik lemari pakaian mereka. Dengan tangan yang kini lebih stabil, ia mengeluarkan map-map besar berisi sertifikat tanah, BPKB kendaraan, dan akta pendirian perusahaan. Ia memotret semuanya, mengirimkan salinannya ke email pribadi yang tidak diketahui Aris, lalu menyimpan dokumen aslinya ke dalam tas yang akan ia bawa keluar dari rumah itu. Saat ia sedang membereskan dokumen tersebut, terdengar suara tawa Aris dari lantai bawah. Tika membeku. Ia mendengar suara Siska juga di sana. Mereka berdua masuk rumah seolah-olah itu adalah milik mereka berdua. Tanpa rasa malu sedikit pun, Tika menatap tas berisi dokumen berharga itu. Jika ia ketahuan sekarang, Aris pasti akan mengamuk dan mungkin menggunakan kekerasan untuk merebut dokumen-dokumen itu. Namun, jika ia tetap diam, ia akan terus tercekik dalam permainan mereka. Dengan jantung berdebar kencang, Tika memutuskan untuk menyembunyikan tas itu di dalam bagasi mobilnya melalui pintu belakang. Ia baru saja menutup bagasi saat Aris muncul di pintu dapur, masih mengenakan jas mahal pemberian Tika dengan satu tangan memegang ponsel dan tangan lainnya memegang segelas whisky. "Oh, kamu di sini." Aris menatapnya dengan pandangan meremehkan. "Baguslah, aku mau bicara. Siska bilang kamu tadi marah-marah di kantor. Jangan buat malu dirimu sendiri dengan bersikap seperti istri pencemburu yang tidak berkelas. Tika itu bikin aku makin tidak selera melihatmu." Tika menatap Aris bukan dengan kemarahan yang meledak, melainkan dengan ketenangan yang mengerikan. "Aku tidak marah, Aris. Aku hanya sedang memastikan bahwa semuanya berada di tempat yang seharusnya." Aris mengernyit, tidak menangkap maksud tersirat dari ucapan istrinya. Namun, Tika tahu perang baru saja dimulai. Langkah pertamanya telah diambil mengamankan aset. Namun risiko besar menantinya. Aris belum tahu bahwa malam ini Tika sudah menginstruksikan bank untuk membekukan kartu kredit tambahan yang dipegang Aris. Besok pagi saat Aris ingin pamer di depan Siska, dunia kecilnya akan mulai bergetar. Tika merasakan tekanan batin baru. Ia kini harus tinggal seatap dengan musuh yang tidak menyadari bahwa ia sedang menghitung mundur kehancurannya sendiri. Satu kesalahan kecil dan Aris bisa menyadari bahwa Tika bukan lagi domba penurut yang bisa ia injak-injak. Malam itu, aroma masakan catering kelas atas memenuhi ruang makan rumah mewah Tika. Namun, bagi Tika, bau itu justru terasa lebih busuk daripada sampah. Ia baru saja hendak merebahkan tubuhnya yang letih di sofa ruang tengah saat pintu depan terbuka dengan kasar. Bu Lastri, ibu mertuanya melangkah masuk tanpa mengetuk pintu, membawa aura tuntutan yang sudah sangat kenal selama 5 tahun pernikahan ini. Bu Lastri tidak datang dengan pelukan hangat untuk menantunya yang sedang hamil besar dan baru saja dikhianati. Wanita tua itu justru melempar tas belanjaan bermerek atas meja kaca lalu menatap Tika dengan pandangan menghakimi. "Tika, kamu lihat ini. Aris bilang kartu kredit yang biasanya saya pakai mendadak tidak bisa digunakan saat saya di mal tadi. Malu sekali saya di depan kasir." Suara Bu Lastri melengking mengisi setiap sudut ruangan yang sunyi. Tika menarik napas panjang mencoba menekan rasa mual yang kembali naik ke kerongkongannya. "Kartu itu saya bekukan, Bu. Ada beberapa audit internal di kantor yang harus saya selesaikan." "Audit apa?" "Jangan beralasan." Bu Lastri duduk di depan, Tika melipat tangan di dada. "Saya sudah dengar soal masalahmu dengan Aris dan Siska. Tapi dengar ya, Tika. Laki-laki itu seperti raja. Kalau dia sampai mencari hiburan di luar, itu artinya ratunya tidak becus melayani. Kamu itu terlalu sibuk dengan urusan kantor, pulang selalu malam, sekarang malah hamil dan kerjamu cuma mengeluh mual." Wajar kalau Aris jenuh. Tika terpaku, jantungnya berdenyut nyeri. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang meremas batinnya. Ini adalah wanita yang dulu ia jemput dari gubuk reot di desa yang ia biayai pengobatan jantungnya hingga sembuh total dan yang kini tinggal di rumah megah hasil keringat Tika. Bukannya membela sesama wanita, Bu Lastri justru melegitimasi perselingkuhan anaknya sendiri. "Jadi menurut ibu, salah saya kalau Aris tidur dengan asisten saya di ranjang saya sendiri?" Bisik Tika, suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. "Ya, kamu harus introspeksi," bentak Bu Lastri.
Jangan sok suci. Aris itu sekarang sudah jadi orang penting, direktur. Dia butuh wanita yang bisa mengimbangi energinya. Bukan wanita yang tiap sebentar mau muntah dan wajahnya kusam karena hamil. Kalau kamu tidak mau kehilangan dia, seharusnya kamu lebih penurut, bukan malah mematikan kartu kredit ibunya. Sekarang aktifkan kembali kartu itu. Saya ada arisan besok. Tika memalingkan wajah, enggan melihat raut wajah mertuanya yang penuh ketamakan. Rasa hormat yang selama ini ia jaga mati-matian untuk ibu dari suaminya itu menguap tak bersisa. Ia merasa tercekik di rumah yang ia beli dengan uangnya sendiri. Di sini ia bukan pemilik, melainkan tawanan dari keluarga parasit yang ia besarkan dengan tangannya sendiri. Belum sempat Tika menjawab. Suara tawa pecah dari arah ruang makan. Aris masuk bersama Siska. Mereka tampak sangat serasi. Aris dengan kemeja sutranya yang terbuka di bagian kerah dan Siska yang mengenakan gaun malam yang jelas-jelas dibeli menggunakan akun perusahaan. Di atas meja makan, beberapa kotak makanan dari restoran berbintang sudah terbuka. Oh, ibu sudah sampai. Aris menyapa ibunya dengan santai, mengabaikan Tika yang duduk tak jauh dari sana. Ayo makan, Bu. Siska tadi pesan menu spesial, pakai dana representasi kantor. Mumpung aku masih pegang otoritasnya. Siska melirik Tika dengan tatapan penuh kemenangan sambil menyendokkan makanan ke piring. Bu Lastri. Iya, Bu. Mas Aris bilang ibu lagi pengen makan wagyu. Jadi saya pesankan yang paling mahal. Tika memperhatikan interaksi itu dengan rasa muak yang tak terlukiskan. Mereka makan, tertawa, dan berpesta di atas luka yang masih basah. Menggunakan uang yang dihasilkan dari perusahaan yang Tika bangun dari nol. Aris benar-benar memanfaatkan celah waktu sebelum pembekuan otoritas operasional yang Tika minta pada Pak Broto benar-benar berlaku secara hukum besok pagi. Tanpa sepatah kata pun, Tika bangkit dan berjalan menuju kamarnya. Ia tidak sanggup lagi melihat pemandangan menjijikan itu. Di dalam kamar, ia mengunci pintu rapat-rapat. Ia duduk di lantai, bersandar pada pintu, membiarkan air mata jatuh dalam keheningan. Ia merasa sangat bodoh. Ia telah membangun sebuah kerajaan untuk orang-orang yang sekarang sedang merencanakan cara untuk menggulingkannya. Namun, tangisan itu tidak berlangsung lama. Tika mengusap perutnya, bayi di dalamnya menendang pelan, seolah memberinya kekuatan tersembunyi. Ia tidak boleh hanya diam dan menjadi korban. Jika rumah ini tidak lagi menjadi tempat aman, maka ia akan memastikan rumah ini juga tidak akan menjadi tempat nyaman bagi para pengkhianat itu. Tika meraih ponselnya. Ia mencari kontak Pak Broto. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun ia tahu pengacara tua itu akan selalu siaga untuknya. Halo, Pak Broto. Suara Tika terdengar dingin dan tajam. Jauh berbeda dari suaranya yang rapuh beberapa saat lalu. Iya, Ibu Tika. Ada perkembangan baru. Suara berat Pak Broto terdengar di seberang sana. Saya ingin kita meninjau kembali perjanjian pranikah saya besok pagi. Dan satu lagi, Pak. Tolong siapkan draft pengalihan hak kepemilikan aset rumah ini ke yayasan sosial jika terjadi pelanggaran klausul kesetiaan. Saya tidak ingin rumah ini ditempati satu detik pun oleh mereka jika saya pergi nanti. Ada jeda sejenak di seberang telepon. Pak Broto yang mengenal Tika sejak mendiang ayahnya masih hidup menghela napas. Ibu yakin ini langkah yang sangat agresif. Aris mungkin akan bereaksi keras jika tahu ibu sudah mulai menyentuh aset tempat tinggal. Saya lebih dari yakin, Pak. Tegas Tika. Dia sudah menghina fisik saya, menghina kehamilan saya, dan sekarang dia membawa wanita itu makan di meja makan saya dengan uang saya. Saya tidak akan membiarkan sepeser pun harta saya menjadi alas tempat tidur mereka. Tika menutup telepon. Keputusan itu berisiko besar. Jika Aris mengetahui rencana pengalihan aset ini sebelum semuanya sah secara hukum, Aris bisa saja melakukan tindakan nekat, bahkan mungkin mencoba mencelakainya atau memanipulasi dewan direksi untuk melengsarkannya lebih cepat. Malam itu, Tika tidak tidur. Ia duduk di kursi kerjanya di sudut kamar, menatap kegelapan di luar jendela. Di luar sana, suara tawa Aris. Siska dan Bu Lastri masih terdengar sayup-sayup. Tekanan batin baru mulai menghimpitnya. Ia menyadari bahwa mulai besok ia tidak hanya berperang melawan suaminya, tapi juga melawan ibu mertuanya sendiri. Dan di tengah kehamilan yang melemahkan fisiknya, Tika tahu ia harus tetap berdiri tegak atau ia akan kehilangan segalanya, termasuk masa depan anaknya. Pilihannya sudah bulat. Ia akan menghancurkan panggung kemewahan yang ia bangun untuk mereka. Meski ia harus berdiri di atas puing-puingnya sendirian. Pagi itu, udara di dalam kamar terasa seberat timah.
Setelah pembicaraan rahasia dengan Pak Broto semalam, Tika merasa seolah-olah ia sedang mengenakan baju zirah yang tak kasat mata. Setiap gerakannya terasa kaku, namun terukur. Ia menatap bayangannya di cermin. Perutnya yang semakin membuncit kini bukan lagi sekadar simbol kehidupan, melainkan pengingat akan harga diri yang harus ia perjuangkan habis-habisan. Ia bukan hanya sedang mempertahankan hartanya, ia sedang mempertahankan masa depan nyawa yang berdenyut di dalam rahimnya. Sakit hati dari ucapan Bu Lastri semalam masih menyisakan rasa perih yang berdenyut di dadanya. Namun, Tika memilih untuk menguburnya dalam-dalam. Ia tidak punya waktu untuk meratap. Sambil duduk di tepi tempat tidur, ia membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Dengan jari yang stabil, ia mulai mencabut satu persatu otoritas akses Aris pada rekening-rekening darurat dan dana cadangan perusahaan yang selama ini ia biarkan terbuka lebar untuk suaminya. Ia memindahkan limit transaksi ke titik terendah. Ini adalah langkah pertama dari pembersihan besar-besaran yang ia rencanakan. Namun ketenangan itu kembali diuji pada sore harinya. Ini adalah jadwal makan malam keluarga besar di kediaman tantenya. Sebuah tradisi bulanan yang biasanya menjadi ajang pamer keharmonisan. Tika awalnya ragu untuk datang. Namun ia tahu jika ia menghindar, Aris akan merasa telah berhasil mengusirnya dari lingkaran sosialnya sendiri. Sesampainya di sana, suasana hangat keluarga besar mendadak membeku saat sebuah mobil sport merah berhenti di depan lobi restoran tempat mereka berkumpul. Aris keluar dari sana mengenakan setelan jas Italia yang dibelikan 3 bulan lalu. Dan di sampingnya, Siska melangkah dengan gaun merah mencolok yang terlalu berani untuk acara keluarga. "Selamat malam semuanya," ucap Aris dengan suara lantang. Seolah-olah ia baru saja memenangkan sebuah trofi. Ia merangkul pinggang Siska di hadapan para sepupu, paman, dan bibi Tika. "Aris, apa maksudnya ini?" tanya Tante Hana. Kakak tertua mendiang ayah Tika dengan nada tidak percaya. Aris menoleh ke arah Tika yang berdiri mematung di sudut ruangan lalu kembali menatap keluarganya dengan senyum sinis. "Saya hanya ingin memperkenalkan sosok yang selama ini benar-benar ada untuk saya. Siska bukan sekadar asisten. Dialah yang akan menjadi calon ibu dari anak-anak saya kelak. Dia wanita yang tahu cara menghargai laki-laki, bukan hanya sibuk dengan angka dan laporan." Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Tika merasakan serangan mual yang hebat. Namun kali ini ia tidak memegang perutnya dengan lemah. Ia menggenggam pinggiran meja dengan sangat kuat hingga sendi-sendi jarinya memutih. Ucapan Aris adalah penghinaan tertinggi bagi seorang istri yang tengah mengandung. Aris secara eksplisit menyatakan bahwa bayi yang dikandung Tika tidak lagi memiliki arti di matanya dan posisi ibu telah ia berikan kepada wanita lain bahkan sebelum bayinya lahir. "Tika sedang hamil. Aris, apa kamu sudah gila?" Tante Hana mendekat. Namun Aris hanya mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. "Hamil bukan berarti dia bisa mengatur hidupku sepenuhnya," balas Aris dingin. Tika menelan ludah yang terasa pahit. Di balik tatapan matanya yang tetap tenang, ia sedang berperang dengan keinginan untuk melempar gelas ke wajah Aris. Namun, bayinya menendang. Sebuah gerakan halus yang mengingatkannya untuk tetap tenang. Jika ia meledak sekarang, ia akan terlihat seperti istri yang histeris dan lemah. Ia tidak boleh memberikan kepuasan itu pada Siska yang kini tengah memandanginya dengan tatapan mengejek. "Silakan lanjutkan makannya," ucap Tika dengan suara yang sangat rendah, namun terdengar jelas ke seluruh ruangan. Aris mungkin lupa bahwa calon ibu yang dia banggakan itu masih berstatus karyawan saya yang baru saja saya pecat secara tidak hormat karena masalah integritas. Tika berbalik meninggalkan ruangan itu tanpa menoleh lagi. Ia tidak ingin melihat reaksi Aris. Di dalam mobil, ia menangis sesenggukan, namun tangannya tetap bergerak lincah di layar ponsel. Ia mengirimkan pesan singkat kepada bagian keuangan perusahaan. "Batalkan semua kartu korporat atas nama Aris Pratama sekarang juga. Alasan penyalahgunaan dana representasi." Sementara itu, Aris yang merasa telah memenangkan panggung di depan keluarga besar Tika mengajak Siska pergi dari sana. Ia ingin merayakan keberaniannya dengan makan malam yang lebih mewah di sebuah restoran fine dining di pusat kota yang paling eksklusif. Ia ingin menunjukkan pada Siska bahwa dia adalah raja yang sesungguhnya. Di restoran mewah itu, Aris memesan botol anggur termahal dan menu-menu yang harganya setara dengan gaji bulanan seorang mane menengah. Siska bergelayut manja di lengannya, memuji betapa hebatnya Aris karena berani melawan Tika di depan keluarganya. "Mas benar-benar pria sejati. Ibu Tika itu terlalu dominan. Dia tidak sadar Mas itu berlian," bisik Siska sambil menyesap minumannya. Saat tagihan datang,
Aris dengan penuh percaya diri mengeluarkan kartu kredit berlogo platinum miliknya. Ia memberikannya kepada pelayan dengan gaya meremehkan. Namun, beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah yang sangat sopan namun tegas. "Mohon maaf, Bapak Aris. Kartu Anda ditolak oleh sistem. Mungkin Bapak memiliki kartu yang lain." Aris mengernyit. "Tidak mungkin. Coba lagi, limitnya masih sangat besar." Pelayan itu mencobanya sekali lagi di depan Aris dan hasilnya tetap sama. Declined. Aris mulai merasa keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba kartu keduanya. Kartu korporat yang seharusnya memiliki limit tanpa batas. Hasilnya tetap sama. Panik mulai merayap di dadanya. Ia melihat sekeliling, merasa mata para pengunjung lain mulai menatapnya dengan penuh selidik. Siska yang tadi tampak memujanya kini mulai menunjukkan gurat kegelisahan. "Mas, ada apa? Malu-maluin saja kalau sampai tidak bisa bayar." "Diamlah, ini pasti kesalahan ban," bentak Aris pelan. Ia merogoh dompetnya, mencari uang tunai. Namun, ia sadar ia tidak pernah membawa uang tunai dalam jumlah besar. Karena selalu mengandalkan fasilitas dari Tika, Aris terpaksa harus menelepon asisten keuangannya di kantor. Namun, tidak ada jawaban karena hari sudah malam. Di saat yang sama, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor yang sangat ia kenal. "Selamat menikmati makan malamnya, Aris. Aku harap gengsimu bisa membayar tagihan itu karena mulai malam ini dompetmu sudah resmi mati." Pesan dari Tika itu membuat Aris gemetar hebat. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia lupakan. Ia membangun istana pasirnya di atas tanah milik Tika. Tanpa Tika, dia hanyalah pria yang tidak sanggup membayar makan malamnya sendiri. Malam itu, Tika duduk sendirian di teras belakang rumahnya yang gelap. Keputusannya untuk mematikan akses Aris memang berisiko besar. Aris pasti akan pulang dengan amarah yang meledak-ledak. Namun saat ia melihat bintang-bintang di langit, Tika merasakan sebuah kekuatan baru. Ia tidak lagi takut pada amarah Aris. Ia justru takut jika ia tetap diam dan membiarkan anaknya lahir di dunia di mana ibunya adalah seorang pecundang. Tekanan batin baru muncul saat ia menyadari bahwa Aris mungkin akan menggunakan cara-cara kotor lainnya untuk membalas dendam di kantor besok. Tika tahu, besok pagi dia tidak boleh hanya menjadi seorang pemilik perusahaan. Dia harus menjadi seorang algo bagi pengkhianat di perusahaannya sendiri. Sisa-sisa amarah Aris yang meledak melalui telepon semalam masih terngiang di telinga Tika. Namun pagi ini kesunyian kantor terasa jauh lebih mengancam. Tika duduk di balik meja kerjanya menatap lurus ke arah pintu kayu jati yang tertutup rapat. Ia tahu langkahnya mematikan kartu kredit Aris semalam hanyalah pembuka dari simfoni kehancuran yang sedang ia susun. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa lapisan pengkhianatan suaminya jauh lebih tebal dari sekadar urusan ranjang. Ketukan pintu yang pelan namun berirama membuyarkan lamunannya. "Randy, manajer keuangan perusahaan yang telah bekerja bersamanya sejak ruko kecil pertama mereka 10 tahun lalu melangkah masuk. Pria berkacamata itu selalu dikenal dengan ketenangannya yang dingin. Namun pagi ini ada gurat kecemasan yang tidak bisa ia sembunyikan di balik map coklat yang ia dekap erat. "Bu Tika, ada sesuatu yang harus Ibu lihat. Saya melakukannya secara tertutup setelah Ibu meminta pembatasan akses Pak Aris semalam," ucap Randy. Suaranya nyaris berbisik. Ia adalah saksi kunci yang melihat bagaimana Tika membangun kerajaan ini bata demi bata dan kesetiaannya kepada Tika tidak pernah goyah. Bahkan saat Aris mencoba menyuapnya dengan promosi jabatan bulan lalu, Tika menerima map itu. Jemarinya yang dingin membuka lembaran-lembaran laporan audit internal yang belum dipublikasikan. Matanya menelusuri barisan angka yang tersusun rapi hingga ia terpaku pada satu nama rekening tujuan yang muncul berulang kali selama 12 bulan terakhir. Siska Amelia. Pengalihan dana operasional, alasan biaya, konsultasi pemasaran eksternal, dan biaya representasi vendor. Totalnya sudah mencapai angka yang cukup untuk membangun satu gedung baru. "Bu," jelas Randy. Matanya menatap Tika dengan simpati yang mendalam. Pak Aris yang menandatangani semua fakturnya, Siska yang memprosesnya. Dunia seolah berhenti berputar bagi Tika. Rasa mual yang biasanya dipicu oleh hormon kehamilan kini meledak karena rasa jijik yang murni. Aris tidak hanya meniduri asistennya di ranjang Tika, dia juga merampok masa depan anak yang sedang dikandung Tika untuk membiayai gaya hidup mewah wanita simpanannya itu. Setiap perhiasan yang Siska pamerkan, setiap tas desainer yang ia jinjing dengan angku di depan Tika, semuanya dibayar dengan uang yang seharusnya menjadi warisan bayinya. Setahun, Randy.
Mereka melakukannya selama setahun di bawah hidungku. Suara Tika terdengar hampa seperti gema dari sumur yang dalam. Mereka melakukannya dengan sangat rapi. Bu memanfaatkan celah saat ibu mulai sering absen karena pemeriksaan kehamilan yang intensif beberapa bulan lalu, jawab Randy pahit. Kemarahan yang tadinya membara di dada Tika kini mengkristal menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ketenangan yang mematikan. Ia menutup map itu perlahan. Logikanya memerintahkan untuk segera melaporkan ini ke kepolisian. Namun instingnya sebagai pengusaha berkata lain, jika ia bertindak sekarang, Aris akan segera menyewa pengacara mahal dengan uang sisa yang ia sembunyikan dan konflik ini akan berlarut-larut. Ia butuh lebih dari sekadar penjara untuk Aris. Ia butuh kehancuran total. Randy, simpan dokumen ini di brankas pribadimu. Jangan ada satupun orang di divisi keuangan yang tahu bahwa kita telah menemukan ini. Biarkan Aris berpikir dia masih punya celah untuk memindahkan sisa dana darurat minggu depan. Perintah Tika, matanya berkilat tajam. Ibu ingin menjebaknya. Aku ingin dia menggali lubang kuburnya sendiri sampai dasar. Baru kemudian aku akan mendorongnya masuk. Tetaplah bersikap seperti biasa di depan mereka. Jangan tunjukkan perubahan apapun. Tika berdiri. Meskipun kakinya terasa berat, keputusannya untuk menunda keadilan adalah risiko besar. Namun, ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan Aris dan Siska tidak memiliki jalan kembali. Sore harinya, Tika pulang ke rumah lebih awal. Keadaan rumah sangat sepi. Aris belum pulang. Kemungkinan besar sedang berusaha mencari pinjaman atau mengonfrontasi pihak bank atas pemblokiran kartunya semalam. Tika melangkah menuju kamar utama, tempat di mana pengkhianatan itu tertangkap mata. Ia tidak lagi merasa sedih saat melihat ranjang itu. Ia hanya merasa perlu membersihkan sisa-sisa parasit dari hidupnya. Ia menuju ruang ganti dan membuka brankas tersembunyi di balik cermin besar. Di dalamnya tersimpan koleksi perhiasan warisan ibunya, jam tangan mewah, dan beberapa sertifikat deposito atas nama pribadinya. Satu persatu ia memasukkan barang-barang berharga itu ke dalam tas kain sederhana. Ia tidak boleh meninggalkan apapun yang bisa diuangkan oleh Aris jika suaminya itu mulai gelap mata karena kehabisan uang. Saat ia sedang memasukkan kalung berlian terakhir, suara pintu depan yang terbanting membuat jantungnya mencelos. Aris sudah pulang dan dari langkah kakinya yang berat, Tika tahu suaminya sedang dalam puncak amarah. Tika dengan cepat mengunci brankas, menyembunyikan tas kain itu di bawah tumpukan baju hamil di laci bawah dan berdiri tepat saat Aris mendobrak pintu kamar. Apa-apaan semua ini, Tika? Teriak Aris. Wajahnya merah padam. Ia melemparkan dompetnya ke atas ranjang. Kartu kreditku tidak bisa dipakai. Kartu perusahaan ditolak. Kamu mau mempermalukan aku lagi seperti semalam? Hah? Tika menatap Aris dengan tenang. Sebuah akting yang ia pelajari dari bertahun-tahun negosiasi bisnis. Aku sudah bilang ada audit internal. Semua akun sedang dibekukan untuk sementara. Kamu seharusnya tahu itu sebagai direktur operasional. Jangan bohongi aku. Kamu sengaja ingin menjepitku karena masalah Siska. Kan kamu dendam? Aris melangkah mendekat. Jarinya menunjuk tepat ke wajah Tika. Ingat ya, tanpa aku yang mengurus lapangan, perusahaanmu itu cuma tumpukan kertas. Kamu itu cuma wanita hamil yang tidak tahu apa-apa soal cara kerja dunia nyata. Tika merasakan tendangan kuat dari dalam perutnya, sakit. Namun itu justru menguatkan tekadnya. Ia menyadari satu hal. Pria di depannya ini tidak pernah benar-benar mencintainya. Dia hanya mencintai kenyamanan yang Tika berikan. Dan sekarang saat kenyamanan itu mulai ditarik, monster aslinya keluar. Kalau memang begitu, buktikan kehebatanmu tanpa uangku, Aris. Jawab Tika dingin. Tunjukkan padaku bagaimana seorang pria dunia nyata membayar tagihan tanpa bergantung pada kartu kredit istrinya. Aris mendengus kasar. Lalu berbalik menuju lemari mencari sesuatu. Tika menahan napas takut Aris akan memeriksa brankas. Namun Aris hanya mengambil botol parfum mahalnya dan menyemprotkannya dengan berlebihan. Aku akan pergi. Jangan cari aku dan jangan harap aku akan peduli dengan anak itu kalau kamu terus bersikap gila seperti ini. Aris menyambar kunci mobilnya. Mobil yang cicilannya masih dibayar oleh perusahaan Tika dan melesat pergi. Tika terduduk di lantai setelah suara deru mesin mobil menghilang. Ia mengambil kembali tas berisi perhiasannya. Ia sadar memindahkan aset fisik dari rumah adalah langkah yang sangat berisiko. Jika Aris kembali dan menyadari barang-barang berharga itu hilang, suaminya itu bisa menjadi sangat berbahaya. Namun Tika tidak punya pilihan.
Ia harus mengamankan sisa-sisa hidupnya sebelum Aris benar-benar membakar semuanya. Malam itu, Tika menyetir sendirian menuju rumah Maya untuk menitipkan tas tersebut. Di sepanjang jalan, ia terus melihat ke spion, merasa seolah-olah ada yang membuntutinya. Tekanan batin baru merayap. Ia kini bukan hanya berperang melawan perselingkuhan, tapi ia sedang berada di tengah konspirasi kriminal yang melibatkan orang paling dekat dalam hidupnya. Dan yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa ia harus tetap tersenyum di kantor besok pagi. Berpura-pura tidak tahu bahwa suaminya sedang mencuri setiap sen yang ia miliki. Cahaya lampu neon di koridor kantor terasa lebih dingin pagi itu. Seolah mencerminkan kekosongan yang mulai merayap di dalam dada Tika. Setiap langkah yang ia ambil menuju ruangannya terasa seperti dentuman genderang perang yang hanya ia sendiri yang mendengarnya. Di balik penampilannya yang rapi dengan setelan blazer hamil berwarna pastel, Tika sedang menyembunyikan badai. Ia bukan lagi wanita yang pulang ke rumah dengan harapan menemukan pelukan. Ia adalah seorang arsitek yang sedang merobohkan bangunan yang ia dirikan dengan tangannya sendiri. Belum sempat ia meletakkan tasnya. Pintu ruangannya terbuka tanpa ketukan. Aris masuk dengan napas memburu. Wajahnya yang biasanya dipoles angkuh kini tampak berantakan. Ia membanting sebuah surat pemberitahuan dari bank ke atas meja kerja Tika. Apa-apaan ini, Tika? Bank bilang kartu kreditku tidak bisa digunakan karena ada anomali aktivitas. Aku malu setengah mati saat ingin membayar biaya servis mobil tadi pagi. Aris berteriak. Suaranya menggelegar di ruangan yang kedap suara itu. Tika menyesap teh hangatnya perlahan, membiarkan uapnya menyentuh wajahnya sejenak sebelum menatap Aris, tidak ada getaran ketakutan di matanya. Tenanglah, Aris. Aku sudah bicara dengan pihak bank. Itu hanya gangguan sistem karena pusat sedang melakukan pembaruan basis data besar-besaran. Bukan cuma kartumu, beberapa akun operasional juga terkena dampaknya. Gangguan sistem. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus akunku? Aris mondar-mandir seperti singa yang terkurung. Ini prosedur rutin. Aris, kamu sendiri yang bilang aku terlalu sibuk dengan angka-angka, kan? Nah, inilah hasilnya kalau sistem tidak diawasi ketat. Mereka melakukan audit otomatis. Jawab Tika dengan nada yang sangat datar. Nyaris membosankan. Inilah senjatanya yang baru. Kebohongan yang dibungkus dengan profesionalisme. Ia sedang melakukan gaslighting balik kepada pria yang selama ini memanipulasi perasaannya. Pastikan itu selesai sore ini. Aku ada janji makan malam penting. Ancam Aris. Matanya menyipit penuh kecurigaan. Namun ego besarnya menolak untuk percaya bahwa Tika istrinya yang dianggapnya lemah dan sedang tak berdaya karena hamil berani melakukan sabotase. Setelah Aris keluar dengan membanting pintu, Tika segera meraih telepon kabel di mejanya. Ia menekan nomor internal yang langsung terhubung ke ponsel pribadi Pak Broto. Pak Broto, lakukan sekarang. Cabut semua surat kuasa atas nama Aris Pratama. Pastikan akta notarisnya diproses hari ini juga agar dia tidak lagi memiliki hak legal untuk menandatangani kontrak apapun atas nama perusahaan. Saya ingin otoritasnya menjadi nol di atas kertas. Bisik Tika tajam. Baik, Ibu Tika. Tapi ingat, begitu dokumen ini keluar, Aris tidak akan bisa lagi mengakses brankas fisik kantor atau melakukan transaksi di atas R juta. Dia akan segera menyadarinya. Pak Broto memperingatkan dari seberang sana. Biarkan saja. Saya ingin dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang asing di tempat yang dia pikir miliknya. Jawab Tika sebelum menutup telepon. Tika bersandar di kursinya, mengusap perutnya yang terasa kencang. Ada rasa bersalah yang sempat melintas karena ia bertindak begitu dingin. Namun, bayangan Aris yang tertawa bersama Siska di ranjang mereka semalam menghapus sisa-sisa empati itu. Ia harus menjadi monster untuk melawan monster. Di luar ruangan Tika, suasana kerja mulai berubah mencekam bagi satu orang. Siska. Siska yang biasanya memerintah staf lain dengan gaya seorang nyonya besar kedua, kini tampak duduk gelisah di mejanya. Sebuah mobil derek baru saja terlihat di area parkir kantor mengangkut mobil sedan putih yang selama ini dipakai Siska sebagai fasilitas kantor. Tika sengaja keluar dari ruangannya, berjalan perlahan menuju meja Siska. Beberapa karyawan lain mulai melirik, mencium aroma konflik yang mulai memanas. Siska, saya lihat mobil dinasmu sudah dibawa. Tanya Tika dengan senyum tipis yang tidak mencapai mata. Siska berdiri, wajahnya pucat. Iya, Bu. Katanya ada pengecekan rutin dari bagian aset. Tapi kenapa mendadak sekali? Saya ada janji lapangan siang ini. Oh,
Itu bagian dari program efisiensi baru yang saya jalankan. Ucap Tika dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh staf di sekitarnya. Perusahaan sedang melakukan penghematan biaya operasional. Fasilitas yang tidak mendesak untuk posisi asisten akan ditarik sementara. Kamu bisa menggunakan transportasi umum atau ojek online, kan? Biayanya nanti bisa diremburs asalkan ada bukti kerja yang jelas. Siska mengepalkan tangan di balik roknya. Ia merasa harga dirinya jatuh di depan rekan kerja yang selama ini ia rendahkan. Tapi Mas, maksud saya? Pak Aris bilang fasilitas itu hak saya. Pak Aris hanya direktur operasional. Siska pemegang keputusan aset tertinggi tetap di tangan pemilik perusahaan. Dan saat ini efisiensi adalah prioritas utama. Tika mendekat merendahkan suaranya hingga hanya Siska yang bisa mendengar. Atau mungkin, kamu ingin saya mengaudit setiap sen yang kamu habiskan dari kartu perusahaan selama setahun terakhir? Saya yakin hasilnya akan sangat menarik untuk dilaporkan ke polisi. Ancaman itu membuat Siska mematung. Ia menyadari bahwa Tika tahu lebih banyak daripada yang ia tunjukkan. Siska segera menunduk, tidak berani membalas tatapan Tika yang menusuk. Tika kembali ke ruangannya dengan perasaan yang aneh. Ia menang, namun kemenangan ini terasa pahit. Ia menyadari bahwa ia sedang menghancurkan ekosistem yang ia bangun sendiri. Namun pilihan sudah diambil. Ia tidak bisa lagi menjadi Tika yang pemaaf. Sore harinya tekanan batin baru muncul. Randy masuk dengan laporan bahwa Aris baru saja mencoba memaksa bagian kasir untuk mengeluarkan uang tunai dalam jumlah besar dengan alasan kebutuhan mendesak proyek. Namun kasir menolaknya karena instruksi Tika. Aris mengamuk di lantai bawah. Tika tahu Aris tidak akan tinggal diam. Pria itu mungkin akan mulai mencari dukungan dari Dewan Komisaris atau mencoba memengaruhi Bu Lastri untuk menekannya melalui jalur keluarga. Tika mengambil sebuah langkah kecil yang sangat berisiko. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Aris, mengundangnya makan malam di rumah dengan dalih ingin membicarakan solusi sistem bank yang tadi diperdebatkan. Ini adalah jebakan. Tika berencana memancing Aris untuk mengakui penggelapan dananya secara lisan. Sementara ia merekamnya secara tersembunyi. Namun, risiko bahwa Aris akan meledak dalam kekerasan fisik di rumah yang sepi sangatlah nyata. Tika menggenggam ponselnya erat-erat, menyadari bahwa mulai malam ini ia tidak hanya bermain dengan uang, tapi ia sedang mempertaruhkan nyawanya dan bayi dalam kandungannya untuk sebuah pembalasan yang tuntas. Malam itu setelah drama makan malam solusi yang penuh kepura-puraan. Tika terbangun dengan rasa sesak yang tidak berasal dari paru-parunya. Udara di dalam kamar utama yang kini ia tempati sendirian sementara Aris mendengkur di kamar tamu terasa sangat tipis. Tika duduk di tepi ranjang mengusap perutnya yang kencang. Bayinya seolah bisa merasakan detak jantung ibunya yang tidak pernah tenang. Ia sukses melakukan rekaman semalam. Namun kemenangan kecil itu terasa hambar saat ia menyadari bahwa ia sedang tinggal sit dengan orang-orang yang mengincar setiap tetes keringatnya. Pagi baru saja merekah saat pintu kamarnya diketuk dengan tidak sabar. Bukan Aris, melainkan Bu Lastri. Wanita itu masuk tanpa menunggu izin. Wajahnya tampak lebih segar dibandingkan Tika yang terjaga sepanjang malam. Bu Lastri membawa sebuah brosur properti yang tampak mahal. Sebuah perumahan elit di pinggiran kota yang harganya jauh di atas logika untuk seseorang yang tidak bekerja. Tika, ibu sudah pikirkan matang-matang, ujar Bu Lastri tanpa basa-basi, langsung duduk di kursi rias Tika. Ribut-ribut kamu dan Aris ini tidak bagus buat cucu saya. Kamu hamil besar, tensimu bisa naik. Aris juga butuh ruang untuk menjernihkan pikiran supaya dia tidak lari ke perempuan lain lagi. Tika menatap brosur yang dilemparkan ke atas kasur. Maksud ibu belikan Aris rumah baru di sini. Bu Lastri menunjuk gambar rumah di brosur itu. Gunakan namamu untuk membayar, tapi sertifikatnya atas nama Aris. Dengan begitu, Aris akan merasa dihargai kembali sebagai laki-laki. Dia akan punya tempat untuk menepi. Kalau kalian sedang berselisih, ini demi kenyamanan cucu saya juga, Tika. Kalau bapaknya senang, bayimu juga tenang di dalam sana. Tika merasa ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Bukan lagi hati yang patah karena cinta, melainkan rasa hormat yang terakhir kali ia sisakan untuk mertuanya. Kalimat demi kenyamanan cucu, terasa seperti pisau yang dibalut bludru. Bu Lastri tidak sedang membicarakan kesejahteraan bayi. Dia sedang meminta hadiah hiburan untuk anaknya yang telah berkhianat. Jadi, ibu ingin saya menghadiahi Aris sebuah rumah mewah karena dia sudah menyelingkuhi saya? Tanya Tika. Suaranya tenang namun tajam. Bu Lastri mendecak. Wajahnya berubah masam. Jangan picik begitu, Tika.
Kamu itu mesin uangnya keluarga ini sekarang. Apa susahnya mengeluarkan sedikit tabungan perusahaan untuk keharmonisan rumah tangga? Kamu punya segalanya. Sedangkan Aris, dia merasa kerdil di sampingmu. Kalau kamu terus-terusan pelit begini, jangan salahkan dia kalau dia lebih memilih wanita yang bisa membuatnya merasa seperti raja. Mesin uang. Istilah itu terngiang di kepala Tika. Itulah perannya selama ini. Ia bukan menantu, bukan istri, dan mungkin bagi mereka, ia bahkan bukan manusia. Ia hanyalah berancas berjalan yang harus selalu terbuka. Tika memandang Bulastri, menyadari bahwa wanita ini tidak akan pernah berubah. Kesetiaan Bulastri adalah pada uang Tika, bukan pada kebahagiaan Tika. Saya akan pikirkan, Bu, ucap Tika pendek. Sebuah keputusan untuk mengakhiri percakapan yang melelahkan itu. Tika segera bersiap menuju kantor. Ia butuh oksigen profesional untuk membuang racun dari rumah ini. Namun, setib di kantor, suasana tidak jauh lebih baik. Saat ia melewati lorong menuju ruang direksi, ia melihat pintu ruangan Aris terbuka sedikit. Ia mendengar suara bisikan yang sangat ia kenal. Tika berhenti di balik pilar, menahan napasnya. Mas, sampai kapan kamu mau digantung begini? Suara Siska terdengar manja, namun penuh hasutan. Kartu mati, fasilitas ditarik. Dan sekarang kamu harus pura-pura baik di depan Tika. Kamu itu direktur, Mas. Kamu punya hak atas setengah dari apa yang dia punya kalau kalian cerai. Tika tidak sebodoh itu, Siska. Dia memegang semua sertifikat. Suara Aris terdengar frustrasi. Makanya ceraikan dia sekarang sebelum bayi itu lahir. Desak Siska. Kalau kamu ceraikan dia sekarang, kamu bisa menuntut pembagian harta Gonogini. Kita ambil bagian kita, lalu kita kelola sendiri. Aku punya kenalan pengacara yang bisa memutarbalikkan fakta. Seolah-olah Tika yang melakukan kekerasan ekonomi padamu karena dia yang pegang semua uang kita. Buat dia terlihat seperti istri yang dominan dan jahat. Setelah itu, perusahaan ini akan jatuh ke tanganmu dan kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Tika memejamkan mata. Tangannya yang memegang tas kerja gemetar hebat. Mereka tidak hanya ingin mengkhianatinya, mereka ingin merampas seluruh hidupnya dan membuangnya ke jalanan dalam keadaan hamil. Siska bukan sekadar parasit. Dia adalah predator yang sedang mengincar leher Tika. Tika tidak melabrak mereka. Ia berbalik dan masuk ruangannya sendiri. Ia segera mengunci pintu. Fokus batinnya kini bergeser. Jika sebelumnya ia hanya ingin memberi pelajaran, kini ia sadar ini adalah pertarungan untuk bertahan hidup. Jika ia tidak menghancurkan mereka lebih dulu, mereka akan memangsanya tanpa sisa. Ia duduk di kursinya, merasakan kram di perut bawahnya. Sabar, sayang. Bisiknya pada perutnya sendiri. Ibu tidak akan membiarkan mereka menyentuh apa yang menjadi hakmu. Tika meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat pada Bulastri. Bu, saya setuju dengan usul ibu. Sore ini saya akan menginstruksikan bagian legal untuk memproses pembelian rumah itu atas nama Aris. Tolong sampaikan pada Aris agar dia pulang lebih cepat untuk menandatangani beberapa berkas. Tika tahu ini adalah langkah yang sangat berisiko. Memberikan aset baru pada Aris di tengah rencana perceraian bisa dianggap sebagai pengalihan aset yang sah. Namun ini adalah umpan. Tika tidak benar-benar akan membeli rumah itu. Ia telah meminta Pak Broto menyiapkan dokumen perjanjian pengikatan jual-beli palsu yang sebenarnya adalah surat pengakuan hutang pribadi Aris kepada perusahaan dengan jaminan seluruh sisa saham kecil yang masih dimiliki Aris. Jika Aris yang sedang gelap mata karena hasutan Siska menandatanganinya tanpa teliti, karena ia terlalu senang akan mendapat rumah, maka Aris secara resmi akan kehilangan hak suaranya di perusahaan selamanya. Sore itu, Tika menunggu di ruang tamu rumahnya dengan map coklat di atas meja. Tekanan batinnya berada di titik tertinggi. Ia sedang bertaruh. Jika Aris membaca dokumen itu dengan teliti, maka kedoko Tika sebagai istri yang mulai melunak akan terbongkar dan konfrontasi fisik yang ia takuti bisa terjadi malam ini juga. Namun jika ia tetap diam, Siska akan segera meluncurkan gugatan cerai yang akan menyandranya. Suara mobil Aris terdengar di halaman. Tika menarik napas dalam, menguatkan batinnya untuk sebuah akting terakhir sebelum badai yang sesungguhnya datang. Keheningan di ruang tamu setelah Aris menandatangani map coklat semalam ternyata hanyalah ketenangan sebelum badai yang lebih menghancurkan. Tika duduk di kursi makannya menatap sisa kopi yang sudah mendingin. Di lantai atas ia mendengar suara Aris yang sedang mengamuk membanting pintu lemari karena lagi-lagi ia mendapati bahwa dana taktis yang ia harapkan cair dari dokumen rumah baru itu ternyata tertahan oleh verifikasi bank yang rumit.
Sebuah komplikasi yang sengaja diciptakan Tika melalui Pak Broto. Aris turun dengan langkah yang menggetarkan anak tangga. Wajahnya tidak lagi menunjukkan pesona pria metropolitan. Yang tersisa hanyalah raut predator yang terpojok. Ia menghampiri Tika, menarik kursi di hadapannya dengan kasar hingga menimbulkan bunyi decit yang menyayat telinga. "Kamu pikir kamu pintar, Tika?" desis Aris. Suaranya rendah namun penuh racun. "Kamu pikir aku tidak tahu kamu sedang berusaha mencekiku perlahan-lahan, memancingku dengan janji rumah, tapi memutus semua aliran uangku." Tika tetap tenang. Meski di bawah meja, jemarinya meremas kain daster hamilnya. "Aku sudah bilang, Aris, semuanya butuh proses audit. Kamu sendiri yang tidak sabar." Aris tertawa sinis, lalu condong ke depan hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari Tika. "Jangan main-main denganku. Aku tahu kamu punya rekaman pembicaraan kita. Aku tahu kamu sedang menyusun rencana untuk menendangku. Tapi ingat satu hal." Aris melirik ke arah perut Tika yang membuncit. "Anak itu, jika kamu berani memutus 1 sen saja lagi dari aksesku, atau jika kamu berani melayangkan gugatan cerai tanpa memberikan setengah dari aset perusahaan, aku akan menyeretmu ke pengadilan atas tuduhan ketidakstabilan mental." Darah Tika seolah membeku. "Apa maksudmu? Aku punya saksi, ibuku, Siska, bahkan beberapa karyawan yang melihatmu sering mual dan histeris di kantor. Aku akan bilang pada hakim bahwa kamu tidak layak menjadi ibu. Aku akan mengambil hak asuh anak itu sepenuhnya begitu dia lahir. Kamu akan punya semua uangmu, Tika. Tapi kamu akan melihat anakmu memanggil Siska dengan sebutan mama." Kalimat itu menghantam Tika lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Rasa mual yang biasanya hilang di pagi hari kini kembali dengan hebat, namun kali ini bercampur dengan rasa takut yang melumpuhkan. Bayangan bayi yang ia kandung selama berbulan-bulan dengan segala kepayahan ini harus jatuh ke tangan pria yang tidak tahu terima kasih dan wanita yang telah merusak rumah tangganya membuat pertahanan Tika runtuh sejenak. Aris pergi dengan seringai kemenangan, meninggalkan Tika yang gemetar di kursinya. Ancaman itu sangat nyata. Aris tahu betul bahwa anak adalah satu-satunya titik lemah Tika yang tersisa. 2 jam kemudian, Tika berada di butik Maya. Ia tidak bisa bekerja, pikirannya buntu. Di ruang ganti yang privat, Tika menangis terisak di bahu sahabatnya. "Dia mau mengambil bayiku, Maya. Dia tahu aku tidak bisa hidup tanpa anak ini. Dia akan menggunakan pengaruh ibunya untuk menjatuhkan mentalku di pengadilan." Maya memegang kedua bahu Tika, menatapnya dengan ketegasan yang tidak bisa dibantah. "Dengarkan aku, Tika." Aris itu menggertak karena dia tidak punya senjata lain. Hukum di negeri ini tidak semudah itu memberikan hak asuh bayi kepada ayah yang terbukti berselingkuh dan tidak memiliki penghasilan tetap. Dia cuma parasit yang sedang ketakutan karena inangnya mulai melawan. Tapi dia bisa memutarbalikkan fakta. "Maya SK Siska." Maya tersenyum dingin. "Berbicara soal Siska, aku punya sesuatu untukmu. Kemarin setelah kamu cerita soal kecurigaan Randy tentang penggelapan dana, aku meminta kenalanku di persatuan pemilik butik untuk mengecek latar belakang asisten kesayangan suamimu itu." Maya mengeluarkan sebuah tablet dan menunjukkan beberapa pindaian dokumen lama serta potongan berita dari sebuah forum komunitas bisnis internal. Mata Tika membelalak. "Siska Amelia. Nama aslinya Siska Rahayu." Jelas Maya. 3 tahun lalu, dia diberhentikan secara tidak hormat dari sebuah perusahaan tekstil besar karena memalsukan tanda tangan direktur untuk mencairkan dana vendor. Kasusnya tidak sampai ke polisi karena dia berjanji akan mencicil kerugiannya. Tapi catatannya di dunia HRD sebenarnya merah padam. Dia mengubah nama belakangnya untuk masuk ke perusahaanmu. Tika menatap dokumen itu, sebuah harapan baru muncul di tengah kegelapan. Siska bukan hanya seorang pelakor, dia adalah seorang kriminal kambuhan. Dan Aris dalam kebodohan dan egonya telah menjadikan seorang penipu sebagai tangan kanannya untuk merampok istrinya sendiri. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Tika, lanjut Maya. Ini adalah konspirasi untuk merugikan perusahaanmu. Jika kamu bisa membuktikan bahwa Aris bekerja sama dengan seorang penipu untuk menguras uangmu, tidak ada hakim di dunia ini yang akan memberikan hak asuh anak kepada mereka. Tika menghapus air matanya, rasa takutnya mulai berganti menjadi tekad yang dingin. Namun, ia menyadari sebuah risiko baru. Jika ia menggunakan informasi ini sekarang, Siska mungkin akan segera melarikan diri dengan sisa uang yang sudah ia gelapkan. Tika butuh Siska tetap berada di dekat Aris agar ia bisa menangkap keduanya sekaligus dalam satu jaring yang sama. "Aku harus kembali ke kantor," ucap Tika.
Suaranya kini kembali tajam. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Maya khawatir. Aku akan memberikan apa yang Aris inginkan. Aliran dana. Tika tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang menyimpan badai. Aku akan membiarkan Aris mencairkan dana proyek kecil besok pagi. Dana yang sudah aku pastikan akan mendarat di rekening Siska yang sudah dipantau oleh Randy dan Pak Broto. Aku butuh satu bukti transfer lagi yang membuktikan bahwa Aris secara sadar memberikan uang perusahaan kepada seorang residivis penipuan. Tika keluar dari butik Maya dengan beban batin yang berbeda. Ia masih takut kehilangan bayinya. Namun sekarang ia tahu bahwa ia punya cara untuk memukul balik. Tekanan batin baru muncul saat ia menyadari bahwa untuk menjebak Siska, ia harus membiarkan wanita itu menang untuk sementara waktu di depan matanya sendiri. Sesampainya di rumah malam itu, Tika melihat Aris dan Bulastri sedang berbincang di ruang tengah dengan tawa yang dibuat-buat. Tika melangkah masuk dan berkata dengan nada tenang, "Ari, aku sudah mengurus kendala banknya. Besok pagi dana proyek yang kamu minta akan masuk ke akun operasionalmu." Aris menatapnya penuh selidik lalu tersenyum puas. "Nah, begini kan enak. Jadi kita tidak perlu sampai ke pengadilan untuk urusan anak, kan?" Tika hanya mengangguk pelan lalu masuk ke kamar. Di balik pintu yang tertutup, ia memegangi perutnya. Ia baru saja melakukan langkah judi yang paling berisiko dalam hidupnya. Memberikan peluru kepada musuhnya dengan harapan senjata itu akan meledak di tangan mereka sendiri. Jika rencananya gagal dan uang itu hilang tanpa jejak hukum yang kuat, Tika benar-benar akan kehilangan segalanya, termasuk alasan bagi bayinya untuk tetap bangga pada ibunya. Pagi itu, suara deru mesin penghancur kertas di ruang keuangan terdengar seperti suara gergaji yang memotong fondasi hidup Tika. Ia berdiri di balik jendela kaca ruangannya, memandangi langit Jakarta yang mendung. Namun pantulan wajahnya di kaca menunjukkan keletihan yang jauh lebih kelabu. Keputusannya memberikan umpan dana pada Aris semalam terasa seperti memegang bara api. Ia tahu itu akan membakar musuhnya, tapi tangannya sendiri kini mulai melepuh. Pintu ruangannya terbuka perlahan. Randy masuk tanpa membawa map laporan seperti biasanya. Wajah pria itu pucat. Dan untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ia tidak mengenakan tanda pengenal karyawan. "Ibu," Tika, suara Randy serak. "Pak Aris baru saja memanggil saya ke ruangannya. Saya dibebas tugaskan mulai detik ini. Beliau menuduh saya melakukan sabotase sistem perbankan yang menghambat pencairan dana rumah barunya." Tika berbalik. Tangannya spontan memegangi perutnya yang mendadak kram. "Dia memecatmu tanpa persetujuan saya. Beliau menggunakan wewenang direktur operasional untuk melakukan pembersihan darurat demi kelancaran proyek," katanya. "Satpam sudah menunggu di luar untuk mengantar saya keluar gedung." Randy tersenyum pahit. Ada kilat kekecewaan sekaligus kekhawatiran di matanya. "Saya tidak masalah kehilangan pekerjaan ini, Bu. Tapi tanpa saya di sana, Pak Aris dan Siska akan leluasa mengakses brankas fisik dan sistem transfer manual. Mereka akan menguras semuanya sebelum matahari terbenam." Hati Tika mencelos. Randy bukan sekadar karyawan, dia adalah benteng terakhir yang menjaga aset bayinya. Melihat Randy dipermalukan seperti ini, karena kesetiaannya membuat Tika merasa menjadi atasan yang gagal. Ia ingin berteriak, ingin keluar dan membatalkan pemecatan itu. Namun, ia teringat ancaman Aris soal hak asuh anak. Jika ia memicu keributan besar sekarang, Aris akan menggunakan alasan emosi tidak stabil akibat kehamilan untuk menyerangnya secara hukum. "Maafkan saya, Randy," bisik Tika. Air matanya mulai menggenang. "Ini salah saya. Saya meminta Anda bertahan di garis depan. Dan sekarang Anda yang terluka. Jangan minta maaf, Bu." Randy menggeleng tegas. "Gunakan waktu yang saya beli ini. Mereka sedang berpesta di bawah karena merasa saya sudah tidak ada. Itu artinya mereka akan ceroboh." Setelah Randy pergi, suasana kantor berubah menjadi lingkungan yang asing dan bermusuhan bagi Tika. Ia keluar ruangan untuk mengambil air minum dan di lorong. Ia berpapasan dengan Siska. Wanita itu kini tidak lagi mengenakan seragam asisten yang sopan. Ia memakai blazer sutra merah yang mentereng. Berjalan dengan dagu terangkat. Seolah-olah dialah sang pemilik gedung. "Oh, Bu Tika." Siska menyapa dengan nada yang dibuat-buat prihatin. "Sudah dengar soal Pak Randy? Kasihannya sudah tua tapi tidak kompeten. Mas Aris, maksud saya, Pak Aris memang harus tegas demi masa depan perusahaan. Ibu tidak perlu stres ya, fokus saja pada kandungannya. Biar saya yang membantu Pak Aris mengelola sisa-sisa keuangan di bawah." Tika menatap Siska memperhatikan bros mahal yang menempel di dadanya.
Hasil dari uang yang mereka curi, kamu merasa sudah menang, Siska? Siska tertawa kecil. Suara yang terdengar sangat merendahkan. Bukan soal menang atau kalah, Bu. Ini soal siapa yang lebih dibutuhkan Mas Aris saat ini? Dan sepertinya perusahaan ini butuh energi baru. Bukan pemimpin yang sebentar-sebentar harus duduk karena sesak napas. Siska berlalu sambil bersenandung, meninggalkan Tika yang gemetar karena amarah yang tertahan. Tekanan emosional di dadanya terasa hampir meledak. Ia menyadari bahwa diamnya selama ini demi menjaga kesehatan janinnya justru memberikan ruang bagi parasit itu untuk tumbuh menjadi predator yang tak terkendali. Jika ia menunggu sampai bukti penggelapan dana itu lengkap secara sempurna, mungkin tidak akan ada lagi perusahaan yang tersisa untuk diselamatkan. Tika kembali ke ruangannya dan mengunci pintu. Ia duduk di kursinya, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan. Pilihannya hanya dua, pikirnya. Tetap diam dan melihat mereka merampok harta warisan anakku sampai habis atau melawan sekarang dengan risiko Aris akan menggila dan menyerang mentalku. Bayangan bayi yang akan lahir tanpa masa depan karena harta ibunya ludes oleh pengkhianat membuat tekad Tika mengeras. Ia mengambil ponsel pribadinya, bukan ponsel kantor yang mungkin sudah disadap oleh tim IT suruhan Aris. Ia menghubungi Pak Broto. Pak Broto, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aris memecat Randy, ujar Tika. Suaranya kini dingin dan tanpa ragu. Itu langkah yang sangat agresif dari Aris. Bu Tika, dia sedang berusaha menghilangkan saksi mata. Sahut Pak Broto di seberang sana. Saya ingin mengadakan rapat pemegang saham rahasia malam ini juga di luar kantor. Hubungi Pak Handoko dan Ibu Ratna dari Dewan Komisaris. Mereka adalah kawan lama ayah saya. Mereka pasti akan mendengarkan jika saya membawa bukti penipuan masa lalu Siska dan keterlibatan Aris. Perintah Tika. Ini sangat berisiko. Ibu, jika Aris tahu ibu mengumpulkan komisaris di belakangnya, dia bisa menuntut ibu atas pelanggaran prosedur korporasi atau bahkan melakukan konfrontasi fisik di rumah. Pak Broto memperingatkan, saya akan bilang saya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kandungan mendadak jika dia bertanya. Saya akan membawa Maya sebagai saksi perjalanan saya, Pak Broto. Jika saya tidak memotong tangan mereka sekarang, mereka akan memenggal kepala saya besok. Tika menutup telepon dengan tangan yang masih gemetar. Ini adalah keputusan paling berisiko yang pernah ia ambil. Mengadakan rapat tanpa melibatkan direktur operasional, suaminya sendiri adalah sebuah deklarasi perang terbuka di dunia bisnis. Ia harus bersiap menghadapi serangan balik yang mungkin tidak hanya berupa dokumen hukum, tapi juga teror mental di rumah. Sore itu saat ia melangkah keluar kantor, ia melihat Aris sedang tertawa di ruang rapat bersama beberapa vendor baru yang tidak Tika kenal. Aris meliriknya dengan tatapan meremehkan. Seolah-olah Tika hanyalah hiasan yang sudah usang. Tika terus berjalan, tidak menoleh sedikit pun. Di dalam mobil menuju tempat pertemuan rahasia. Tika merasakan tekanan batin yang baru. Ia menyadari bahwa mulai malam ini ia tidak akan pernah bisa kembali ke perannya sebagai istri yang pura-pura tidak tahu. Ia sedang mempertaruhkan stabilitas rumah tangganya, keselamatan kandungannya, dan nama baiknya di depan para komisaris. Jika ia gagal meyakinkan mereka malam ini bahwa Aris adalah ancaman bagi perusahaan, maka Aris akan memiliki alasan legal untuk menyingkirkannya secara permanen. Tika menyentuh perutnya, berbisik lirih. Maafkan ibu jika suasana malam ini tidak tenang untukmu, nak. Tapi ibu tidak akan membiarkanmu lahir di tengah para pencuri. Mobilnya berhenti di depan sebuah kafe tertutup di pinggiran kota. Di sana, Pak Broto sudah menunggu bersama dua orang penguasa saham lainnya. Tika tahu, langkah kecilnya masuk ke dalam ruangan itu adalah langkah besar menuju puncak konflik yang tidak akan menyisakan jalan pulang bagi siapapun. Lampu gantung di ruang privat kafe itu bergoyang pelan, membiaskan bayangan yang gelisah di atas meja kayu jati tempat Tika duduk. Di hadapannya, Pak Handoko dan Ibu Ratna, dua orang dewan komisaris yang merupakan kawan karib mendiang ayahnya. Menatap lembaran dokumen dan foto-foto bukti perselingkuhan Aris dengan tatapan tidak percaya. Tika merasakan remasan kuat di dadanya, menceritakan kehancuran rumah tangganya kepada orang lain terasa seperti menelanjangi harga dirinya sendiri di depan publik. Namun ia tahu rasa malu ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah kemerdekaan. Saya tidak menyangka Aris seberani itu, gumam Pak Handoko. Suaranya berat dengan kekecewaan. Kami mendukungnya sebagai direktur operasional karena kami pikir dia adalah pelindungmu. Tika bukan parasit. Pak Broto yang duduk di samping Tika berdaham pelan sambil mengeluarkan sebuah map biru kusam yang tampak sudah disimpan bertahun-tahun.
Sebenarnya ada satu rahasia lagi yang selama ini saya simpan atas amanah mendiang ayah Ibu Tika. Sesuatu yang bahkan Ibu Tika sendiri tidak tahu detailnya sampai malam ini. Tika mengerutkan kening, menatap map itu dengan rasa ingin tahu yang bercampur cemas. Pak Broto membuka map itu dan menggeser sebuah dokumen legal berjudul Akta Hibah Bersyarat. Rumah mewah yang kalian tinggali saat ini, Tika. Statusnya bukan sekadar aset perkawinan atau pemberian biasa, jelas Pak Broto dengan nada profesional. Ayahmu adalah pria yang sangat visioner. Dia menghibahkan rumah itu kepadamu dengan klausul perlindungan khusus. Di sana tertulis jelas, jika dalam masa pernikahan terjadi pengkhianatan dalam bentuk perselingkuhan atau kekerasan yang terbukti secara hukum, maka hak guna bangunan dan hak tinggal Aris Pratama gugur seketika. Aset tersebut akan kembali sepenuhnya ke dalam penguasaan yayasan keluarga yang hanya bisa diakses oleh Ibu Tika dan calon anaknya. Dunia seolah berhenti berputar sejenak bagi Tika. Ia menatap baris-baris kalimat hukum di depannya. Ayahnya bahkan dari balik liang lahat masih berusaha menjaganya. Air mata Tika jatuh tanpa suara. Ia merasa bodoh karena selama ini merasa sendirian. Padahal perlindungan itu sudah ada sejak hari pertama ia menikah. Aris dalam kesombongannya tidak pernah membaca detail kontra pernikahan dan hibah itu, karena ia terlalu fokus pada angka-angka di saldo rekening. Jadi saya bisa mengusirnya kapan saja. Bisik Tika secara legal. Ya, begitu bukti ini masuk ke pengadilan, dia tidak punya hak untuk menginjakkan kaki di sana. Sahut Pak Broto tegas. Keesokan paginya, Tika melangkah masuk ke kantor dengan aura yang sangat berbeda. Ia tidak lagi menunduk atau berusaha menghindari tatapan staf. Ia langsung menuju ruang keuangan di mana Siska sedang duduk santai di meja. Randy memberikan instruksi kepada staf lain seolah dialah sang penguasa baru. Siska Amelia. Suara Tika menggelegar di ruangan yang mendadak sunyi itu. Siska menoleh. Senyum mengejeknya masih menempel di wajah. Oh, Bu Tika masih lemas ya hari ini? Ada yang bisa saya bantu? Tika melemparkan sebuah amplop coklat besar tepat di depan wajah Siska. Tidak ada yang bisa kamu bantu lagi karena detik ini juga kamu secara resmi dipecat secara tidak hormat dari perusahaan ini. Siska tergelak. Tawa yang terdengar sangat merendahkan. Dipecat. Ibu lupa ya? Mas Aris yang mengatur operasional di sini. Ibu tidak bisa memecat saya tanpa tanda tangan dia. Baca surat itu, Siska, ucap Tika dingin. Itu adalah surat pemecatan atas dasar penggelapan dana perusahaan sebesar R12 miliar selama setahun terakhir. Rekening pribadimu sudah kami lacak dengan bantuan audit independen semalam. Jika kamu tidak segera keluar dari gedung ini dalam 10 menit, Satpam di luar sudah diperintahkan untuk menyerahkanmu langsung ke kantor polisi dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang. Wajah Siska yang tadinya merah karena tawa mendadak berubah pucat pasi. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat rincian transaksi pengalihan dana yang dilakukan Aris ke rekeningnya lengkap dengan stempel audit. Ini tidak mungkin. Mas Aris bilang ini aman. Pekik Siska panik. Mas Arismu itu tidak tahu bahwa dia sendiri sedang berjalan menuju lubang kuburnya. Balas Tika Satpam. 2 orang petugas keamanan masuk dan langsung berdiri di samping Siska. Dengan wajah menahan malu dan amarah. Siska terpaksa mengemasi tasnya di bawah tatapan menghina dari karyawan lain yang selama ini ia tindas. Saat ia melewati Tika, Siska berbisik penuh dendam. Mas Aris tidak akan membiarkan ini. Kamu akan menyesal. Tika tidak menjawab. Ia hanya menatap punggung Siska yang menghilang di balik pintu lift. Ada kepuasan batin yang aneh. Namun ia tahu ini baru permulaan dari konfrontasi yang sesungguhnya. Sore harinya, Aris menyerbu ruang kerja Tika. Ia membanting pintu dengan kekuatan yang membuat bingkai foto ayahnya di atas meja bergetar. Apa yang kamu lakukan pada Siska? Aris berteriak tepat di depan wajah Tika. Kamu gila, Tika? Kamu memecat satu-satunya orang yang bisa membantuku mengurus kekacauan di sini. Batalkan sekarang atau aku benar-benar akan mengambil anak itu darimu. Tika bangkit dari kursinya, berdiri tegak meski perutnya terasa kencang. Ambil saja kalau kamu bisa, Aris. Tapi sebelum itu, mungkin kamu harus tahu bahwa pengacara saya sedang memproses pengusiranmu dari rumah kita. Ternyata ayahku sudah menyiapkan jebakan untuk pria tak tahu untung sepertimu. Aris mengerutkan kening lalu tertawa keras. Tawa yang dipaksakan untuk menutupi keraguannya. Mengusirku. Kamu halusinasi karena hamil. Ya, itu rumahku juga. Aku suamimu. Baca akta hibah bersyarat di atas meja itu. Aris.
Ayahku memberikan rumah itu padaku dengan syarat kesetiaan dan kamu sudah melanggarnya di depan mataku sendiri. Ucap Tika dengan nada yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang justru membuat bulu kuduk Aris berdiri. Aris menyambar dokumen itu. Matanya bergerak cepat membaca poin-poin hukum yang selama ini ia abaikan. Perlahan, wajahnya yang sombong mulai runtuh. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai direktur dan suami hanyalah kulit luar yang rapuh. Namun, alih-alih meminta maaf, ego Aris justru membengkak menjadi kemarahan yang gelap. Kamu pikir dokumen tua ini bisa menghentikanku? Aku punya semua data perusahaan di kepalaku, Tika. Jika aku pergi, aku akan membakar perusahaan ini bersamaku. Aris menunjuk Tika dengan jarinya yang gemetar. Kita lihat siapa yang akan menang di pengadilan nanti. Kamu akan kehilangan rumah, perusahaan, dan anakmu sekaligus. Aris keluar dari ruangan dengan amarah yang meluap-luap. Tika terduduk kembali di kursinya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia baru saja melakukan deklarasi perang yang paling berisiko. Ia tahu Aris adalah tipe pria yang akan melakukan apa saja saat terpojok, termasuk cara-cara kotor yang tidak terpikirkan oleh Tika. Tekanan batin baru muncul saat Tika menyadari bahwa ia kini harus pulang ke rumah yang sama dengan pria yang baru saja ia ancam. Malam ini ia tidak hanya harus mengunci pintu kamarnya, ia harus memastikan keselamatannya dan janinnya dari amukan seorang pria yang sudah kehilangan segalanya. Keputusan kecilnya untuk tetap tinggal di rumah itu malam ini adalah pertaruhan nyawa yang bisa mengubah segalanya. Lampu-lampu di area parkir bawah tanah gedung kantor tampak berkedip, memantulkan bayangan panjang yang seolah-olah mengintai di balik pilar-pilar beton. Tika melangkah perlahan, satu tangannya memegangi pinggang yang mulai terasa pegal, sementara tangan lainnya mendekap tas berisi dokumen berharga dari Pak Broto. Napasnya masih terasa pendek. Konfrontasi dengan Aris di ruang kerja tadi meninggalkan residu ketakutan yang pekat di tenggorokannya. Ia baru saja mengancam akan mengusir suaminya dari rumah. Sebuah deklarasi perang yang ia tahu akan memicu reaksi brutal. Namun ancaman itu datang lebih cepat dari yang ia perkirakan dan bukan dari tangan Aris. Saat Tika baru saja menekan tombol kunci mobilnya, sebuah bayangan melesat dari balik pilar. Siska muncul dengan wajah yang tak lagi menunjukkan sisa-sisa kecantikan manipulatifnya. Rambutnya berantakan dan matanya merah menyala karena amarah yang tak terkendali. Dasar wanita sombong. Kamu pikir kamu bisa membuangku begitu saja? Teriak Siska. Suaranya melengking dan bergema di keheningan parkir. Tika tersentak mundur. Punggungnya menghantam pintu mobil. Siska, pergi dari sini. Saya sudah memecatmu. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Kamu menghancurkan masa depanku. Kamu membuatku malu di depan semua orang. Siska melangkah maju. Tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba wanita itu mengangkat tas tangannya yang keras dan mencoba mengayunkannya tepat ke arah wajah Tika. Kalau aku tidak bisa punya uang itu, kamu juga tidak boleh hidup tenang. Tika secara refleks memutar tubuhnya, mencoba melindungi perutnya yang membuncit dengan punggungnya. Ia memejamkan mata, bersiap menerima hantaman, namun suara benturan keras itu tidak mengenai tubuhnya. Cukup, Siska. Tika membuka mata dan melihat Randy sudah berdiri di sana, mencengkeram pergelangan tangan Siska dengan kuat hingga tas itu jatuh ke lantai. Wajah Randy yang biasanya tenang kini tampak sangat keras. Dengan satu gerakan sigap, ia mendorong Siska menjauh dari Tika. Pak Randy, bisik Tika. Napasnya tersengal karena terkejut. Ibu tidak apa-apa, tanya Randy tanpa melepaskan pandangannya dari Siska. Maaf, saya lancang, Bu. Saya tidak benar-benar pergi. Saya merasa ada yang tidak beres setelah saya dipecat. Jadi, saya memutuskan untuk tetap berada di sekitar gedung demi memastikan ibu aman. Siska mencoba menyerang lagi, namun Randy menghalanginya dengan tubuhnya yang tegap. Pergi, Siska. Atau saya akan memanggil polisi sekarang juga. Semua ini terekam CCTV. Siska menatap kamera di sudut langit-langit lalu menatap Tika dengan tatapan penuh kebencian yang murni. Ini belum selesai, Tika. Kamu belum tahu apa yang Mas Aris siapkan untukmu. Dengan langkah 1000, Siska berlari menuju pintu keluar, meninggalkan aroma parfum manis yang kini terasa seperti bau busuk bagi Tika. Tika luruh ke lantai. Air matanya pecah. Randy segera membantunya berdiri. Terima kasih, Randy. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Anda tidak ada. Kita harus melaporkan ini, Bu. Bukan hanya soal penyerangan, tapi ini bukti tambahan untuk memperkuat posisi Ibu di pengadilan nanti, ucap Randy tegas. Tika mengangguk perlahan. Di tengah rasa takutnya,
Sebuah keputusan dingin mulai terbentuk. Ia tidak bisa lagi memberi ampun. Siska sudah melewati batas fisik. Dan Aris adalah dalang yang membiarkan semua ini terjadi. Malam itu juga didampingi Randy dan Pak Broto. Tika memberikan keterangan di kantor polisi. Ia menyerahkan bukti rekaman CCTV parkir dan juga data penggelapan dana yang ia temukan sebelumnya. Siska kini resmi menjadi buronan kasus penganiayaan dan penipuan. Namun di sisi lain kota, Aris sedang menghadapi kehancurannya sendiri yang lebih sunyi. Di sebuah bar eksklusif tempat ia biasa menjamuri bisnis, Aris duduk sendirian. Ia mencoba menghubungi Pak Wijaya, salah satu investor utama untuk proyek barunya. Namun, teleponnya dialihkan berkali-kali. Saat ia melihat Pak Wijaya keluar dari ruang privat, Aris bergegas menghampiri. Pak Wijaya, bisa bicara sebentar soal kelanjutan dana proyek? Pak Wijaya berhenti, namun ia tidak menyambut jabatan tangan Aris. Ia menatap Aris dengan pandangan dingin yang merendahkan. Aris, saya sudah dengar soal masalah internalmu dengan Tika dan saya juga sudah menerima memo dari Dewan Komisaris bahwa otoritas operasionalmu sudah dicabut. Di dunia ini kami berbisnis dengan pemilik modal, bukan dengan asisten yang kebetulan jadi suami. Tapi, Pak, saya yang menjalankan semuanya. Tidak, Aris. Tika yang memiliki relasinya tanpa tanda tangan dia, kamu bukan siapa-siapa. Jangan hubungi saya lagi sampai masalah hukummu selesai. Ucap Wijaya sebelum berlalu pergi. Aris mematung, gelas whisky di tangannya terasa sangat berat. Satu persatu teman bisnisnya melakukan hal yang sama. Mereka menjauh seolah-olah Aris adalah wabah penyakit. Ia baru menyadari betapa kuatnya instruksi yang diberikan Tika di balik layar. Istrinya yang ia anggap lemah itu telah memutus urat nadi sosialnya hanya dalam hitungan jam. Malam semakin larut saat Tika akhirnya sampai di rumah. Keadaan rumah sangat sepi. Namun ia tahu Aris sudah ada di dalam karena mobil sportnya terparkir sembarangan di depan pintu. Tika masuk dengan jantung berdebar. Ia melihat Bulastri duduk di ruang tamu, menatapnya dengan pandangan penuh permusuhan. Puas kamu sekarang, Tika? Tanya Bulastri tanpa basa-basi. SIS menelepon Aris sambil menangis. Kamu mau memenjarakan wanita itu? Kamu mau menghancurkan nama baik suamimu sendiri. Tika berhenti di depan mertuanya. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan. Wanita itu mencoba menyerang saya dan cucu ibu di parkiran. Jika ibu lebih peduli pada Siska daripada janin yang saya kandung, silakan ibu keluar dari rumah ini bersamanya. Bulastri ternganga, tidak menyangka menantunya akan bicara seberani itu. Tika melangkah naik ke lantai atas menuju kamar utamanya. Ia melihat pintu kamar itu sedikit terbuka. Aris ada di dalam, sedang memegang botol minuman, menatap dokumen akta hibah yang tadi sore ia banting. Tika tidak masuk ke kamar itu, ia berdiri di ambang pintu, menatap pria yang dulu ia cintai dengan segenap jiwa yang kini tampak seperti orang asing yang mengerikan. Ais, panggil Tika dengan suara yang sangat rendah. Aris menoleh, matanya merah dan penuh kebencian. Kamu sudah puas menjatuhkan aku di depan teman-temanku? Hah? Kamu pikir kamu sudah menang karena punya polisi dan pengacara? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak. Jawab Tika dingin. Aris bangkit berjalan sempoyongan ke arah Tika. Ingat ini, Tika. Kalau aku jatuh, aku akan menyeretmu bersamaku. Aku tidak akan membiarkanmu menikmati rumah ini sendirian dengan anak itu. Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang bisa. Kalimat itu terdengar seperti ancaman pembunuhan terselubung. Tika mundur selangkah meraba sakunya di mana ia menyembunyikan sebuah alat perekam kecil yang selalu ia bawa sejak kejadian Siska. Ia mengambil sebuah keputusan kecil namun sangat berisiko. Ia tidak akan tidur di kamar itu. Ia akan mengunci diri di ruang kerjanya yang memiliki pintu baja khusus. Tekanan batin baru muncul saat Ika menyadari bahwa ia kini sedang hidup bersama seorang pria yang sudah kehilangan segalanya dan tidak lagi memiliki moral untuk ditahan. Aris bukan lagi sekadar suami yang selingkuh. Dia adalah ancaman nyata bagi nyawanya. Di dalam ruang kerja yang sempit dan gelap, Tika memeluk perutnya menyadari bahwa ia baru saja memulai malam terpanjang dalam hidupnya, di mana setiap suara langkah kaki di luar pintu bisa berarti maut atau keselamatan. Matahari pagi yang merayap masuk melalui celah gorden ruang kerja pribadinya tidak membawa kehangatan bagi Tika. Setelah melewati malam yang mencekam dengan mengunci diri di balik pintu baja, tubuhnya terasa kaku dan lelah. Setiap sendi tulangnya seolah memprotes beban ganda yang ia pikul. Janin yang semakin berat di rahimnya dan rencana penghancuran yang semakin mendekati puncaknya.
Tika mengusap wajahnya yang pucat di depan cermin kecil. Ia melihat seorang wanita yang tak lagi ia kenali, bukan lagi istri yang penuh kasih, melainkan seorang pengatur strategi yang dingin dan tak tersentuh. Keheningan pagi itu pecah oleh suara keributan di halaman depan. Tika melangkah ke balkon lantai 2, menyembunyikan dirinya di balik pilar beton. Di bawah sana, sebuah truk derek besar sudah terparkir. Dua pria berseragam petugas leasing berdiri tegak, memegang dokumen resmi. Sementara Aris berdiri di depan mereka hanya dengan mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Bapak Aris Pratama, kami mendapat instruksi untuk menarik unit ini karena status kepemilikan dan kontrak kreditnya telah dibatalkan secara sepihak oleh pemilik akun utama perusahaan, ucap salah satu petugas dengan suara yang cukup keras hingga terdengar ke lantai atas. Kalian tidak bisa melakukan ini. Mobil ini milikku. Ini fasilitas direktur. Teriak Aris. Wajahnya merah padam karena malu. Ia melirik ke arah rumah-rumah tetangga. Takut ada yang melihat kehancurannya. Mohon maaf, Pak. Secara sistem kendaraan ini terdaftar atas nama PT Tika Graha Property dan pagi ini statusnya sudah dialihkan. Silakan Bapak hubungi bagian legal perusahaan jika keberatan, jawab petugas itu dengan sopan, namun sangat tegas. Tika memperhatikan dari atas saat mobil sedan sport yang dulu ia hadiahkan untuk ulang tahun Aris. Mobil yang selalu dibanggakan Aris saat menjemput Siska kini dikaitkan ke rantai derek. Aris tampak begitu kecil, begitu patetik, berdiri di tengah aspal tanpa alas kaki, mencoba menahan mobil itu dengan tangannya yang gemetar. Saat mobil itu perlahan ditarik keluar dari gerbang, Aris jatuh terduduk di aspal. Simbol kemewahan terakhir yang memberinya rasa percaya diri palsu itu telah lenyap. Tika tidak merasakan kepuasan yang meledak-ledak. Ia justru merasakan kekosongan yang perih. Pria yang dulu ia pungut dari kehampaan kini kembali ke titik nol karena ulahnya sendiri. Namun saat ia mengingat bagaimana Aris menghina bentuk tubuhnya dan mengancam hak asuh bayinya, Tika mengeraskan hatinya kembali. Belum sempat ia kembali ke dalam. Pintu ruang kerjanya diketuk perlahan. Kali ini ketukannya lembut jauh berbeda dengan gedoran kasar semalam. Tika membuka pintu dan mendapati Bu Lastri berdiri di sana. Wajah wanita tua itu tampak layu, matanya sembab dan ia membawa nampan berisi bubur hangat. Ika, ibu boleh masuk. Bisik Bu Lastri. Suaranya para mempersilakannya masuk tanpa suara. Bu Lastri meletakkan bubur itu di meja dan tiba-tiba bersimpuh di depan lutut Tika. Air mata mulai mengalir deras di pipinya yang keriput. Tika, ibu mohon ampuni Aris. Ibu tahu dia salah. Dia bodoh karena tergoda wanita murahan itu. Tapi tolong jangan permalukan dia lebih jauh lagi. Mobilnya sudah diambil, teman-temannya menjauh. Dia anak satu-satunya ibu. Tika ratap Bu Lastri sambil mencoba memegang tangan Tika. Tika menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang kosong. Ia teringat ucapan Bu Lastri beberapa hari lalu di meja makan. Saat wanita ini menyebutnya sebagai mesin uang dan membenarkan perselingkuhan Aris karena Tika dianggap tidak becus melayani suami. Ibu menangis karena peduli pada Aris atau karena takut kehilangan fasilitas mewah di rumah ini. Tanya Tika datar. Bu Lastri tersentak tangisnya terhenti sejenak. Kenapa kamu bicara begitu? Kita ini keluarga. Ibu sayang padamu. Sayang pada cucu ibu. Keluarga tidak akan membiarkan istrinya dihina saat sedang hamil, Bu. Keluarga tidak akan membiarkan suaminya membawa pelakor ke atas ranjang di rumah ini. Potong Tika. Ia menarik tangannya dari genggaman Bu Lastri. Ibu menangis sekarang karena ibu sadar kartu kredit ibu sudah mati dan tidak ada lagi sopir yang akan mengantar ibu ke arisan. Berhentilah bersandiwara, Bu. Air mata ibu tidak akan merubah kenyataan bahwa besok adalah hari terakhir kalian memiliki akses ke hidup saya. Bu Lastri mendongak. Wajahnya yang penuh air mata kini berubah menjadi pucat pasi. Besok? Apa maksudmu besok? Besok adalah ulang tahun ke-10 perusahaan perayaan besar di Hotel Bintang Elkan. Tika tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat Bu Lastri merinding. Ibu dan Aris tetap harus datang. Pakailah baju terbaik kalian karena saya ingin semua orang melihat akhir dari drama yang kalian buat. Tika meninggalkan Bu Lastri yang masih terpaku di lantai. Ia melangkah menuju meja kerjanya dan mengambil ponsel. Ia menghubungi Pak Broto. Pak Broto, semua persiapan untuk besok sudah siap. Video penggelapan dana. Kesaksian Randy dan surat pemecatan Aris secara tidak hormat di depan para investor. Sudah, Ibu Tika. Tapi saya harus mengingatkan mengumumkan ini di depan publik saat acara ulang tahun perusahaan adalah langkah yang sangat berisiko bagi citra perusahaan.
Saham kita bisa bergejolak, ujar Pak Broto khawatir. Saya tidak peduli dengan fluktuasi saham jangka pendek, Pak. Saya ingin menghancurkan reputasi Aris secara total agar dia tidak pernah bisa bekerja di industri ini lagi. Saya ingin dia tahu rasanya kehilangan martabat di depan orang-orang yang selama ini dia tipu dengan kesombongannya. Tegas Tika. Menjelang sore, Tika duduk di balkon menatap undangan ulang tahun perusahaan yang berlapis tinta emas. Di sana tertulis peringatan 10 tahun Tika Graha Properti membangun masa depan bersama. Tika merasakan tekanan batin yang luar biasa hebat. Ia sedang menyiapkan sebuah panggung eksekusi publik. Ia tahu setelah besok hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia akan menjadi janda dengan label wanita kejam di mata sebagian orang. Dan ia harus membesarkan anaknya sendirian di tengah puing-puing kehancuran rumah tangganya. Keputusan kecilnya yang paling berisiko adalah tetap mengizinkan Aris memberikan pidato pembukaan besok malam. Ia ingin memberikan Aris kesempatan untuk terbang setinggi mungkin dalam kesombongan terakhirnya sebelum Tika menarik bumi dari bawah kakinya. Malam itu, Tika mengusap perutnya yang menegang. Maafkan ibu, nak. Besok kita akan membuang sampah dari hidup kita selamanya. Tetaplah kuat di dalam sana. Di kamar tamu bawah terdengar suara Aris yang sedang berteriak di telepon. Mungkin mencoba mencari pinjaman atau membujuk Siska yang sedang dalam pelarian. Tika menutup telinganya dengan bantal. Besok malam, panggung itu akan menjadi milik Tika sepenuhnya. Lampu kristal raksasa di Grand Ballroom Hotel Bintang L itu memantulkan cahaya yang menyilaukan. Namun, bagi Tika, atmosfer ruangan itu terasa sedingin es. Ia berdiri di balik tirai bludru panggung, meremas lembar kain satin dari gaun biru gelapnya yang panjang. Gaun itu dirancang khusus untuk menyamarkan perutnya yang kini sudah memasuki trimester ketiga, namun tidak bisa menyembunyikan getaran hebat di jemarinya. Di luar sana, denting gelas sampanye dan tawa basa-basi para mitra bisnis terdengar seperti musik pemakaman bagi Tika. Ia sedang menatap panggung eksekusi yang ia bangun sendiri. Ada rasa mual yang melilit. Namun, kali ini bukan karena kehamilan. Itu adalah mual karena rasa jijik yang memuncak. Tika teringat wajah Aris pagi tadi, saat suaminya itu dengan angkuh menyuruhnya memakai perhiasan terbaik agar tidak memalukan di depan para kolega. Aris masih merasa bahwa malam ini adalah malam perayaan kemenangannya. Malam di mana ia akan mengukuhkan dirinya sebagai nahoda tunggal perusahaan. Ibu Tika, semua sudah siap. Pak Broto dan Randy sudah berada di posisi. Bisik Maya yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Sahabatnya itu menggenggam tangan Tika sejenak, memberikan kehangatan yang sangat dibutuhkan. Jangan ragu. Ingat apa yang dia katakan soal anakmu. Tika menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungnya. Aku tidak ragu, Maya. Aku hanya sedih karena harus mengotori hari ulang tahun perusahaan ayahku dengan sampah seperti mereka. Musik pembuka berhenti. Pembawa acara naik ke atas panggung dengan suara yang menggelegar mengundang Direktur Operasional Bapak Aris Pratama untuk memberikan pidato sambutan. Tika mengintip dari celah tirai. Aris melangkah ke tengah panggung dengan langkah tegap. Senyumnya lebar dan kepalanya terangkat tinggi. Ia tampak sangat percaya diri dalam balutan sedo mahal. Seolah-olah dialah sang pemilik tunggal kerajaan properti ini. Selamat malam para tamu undangan, rekan bisnis, dan investor yang saya hormati. Aris memulai pidatonya dengan nada karismatik yang selama ini berhasil menipu banyak orang. 10 tahun adalah perjalanan panjang. Saya ingat betul bagaimana saya membangun visi perusahaan ini dari nol, menghadapi badai ekonomi, dan memastikan bahwa kita tetap berdiri tegak sebagai pemimpin pasar. Tika memejamkan mata di balik tirai. Kebohongan yang luar biasa batinnya. Aris bahkan tidak menyebutkan nama ayah Tika. Pria yang sebenarnya meletakkan fondasi perusahaan ini. Aris sedang menulis ulang sejarah di depan ratusan mata, mengklaim kerja keras Tika sebagai miliknya sendiri. Dan malam ini, lanjut Aris, suaranya semakin lantang. Saya ingin mengumumkan bahwa kita akan melakukan ekspansi besar-besaran. Tidak ada lagi keraguan karena di bawah kepemimpinan saya. Tika tidak menunggu Aris menyelesaikan kalimatnya, ia melangkah keluar dari balik tirai. Suara sepatunya yang beradu dengan lantai kayu panggung menciptakan bunyi klik yang ritmis. Memotong aliran kata-kata Aris, seluruh hadirin terdiam. Aris menoleh, matanya menunjukkan keterkejutan sesaat. Namun, ia segera memasang senyum diplomatik. Dan tentu saja istri saya tercinta, Tika. Dia sedang hamil, jadi mungkin dia ingin menambahkan sedikit kata-kata manis. Ucap Aris,
mencoba mengambil kendali situasi dengan merangkul pundak Tika. Tika dengan dingin menepis tangan Aris di depan semua orang. Ia mengambil mikrofon cadangan yang sudah disiapkan oleh teknisi panggung yang sudah ia suap sebelumnya. Aris terpaku, senyumnya perlahan memudar. "Selamat malam semuanya." Suara Tika terdengar sangat jernih dan berwibawa tanpa ada satupun getaran keraguan. "Terima kasih sudah hadir di hari ulang tahun perusahaan yang didirikan oleh ayah saya," mendiang Bapak Surya. "Namun sebelum acara ini berlanjut ke makan malam, ada sebuah pengumuman penting yang harus saya sampaikan sebagai pemegang saham mayoritas dan pemilik sah PT Tika Graha Property." Aris berbisik tajam di sampingnya. "Tika, apa-apaan kamu? Turun sekarang." Tika mengabaikannya. Ia menatap lurus ke arah barisan kursi terdepan di mana para investor utama duduk. "Mulai detik ini saya secara resmi mengumumkan pengunduran diri secara tidak hormat bagi Saudara Aris Pratama dari jabatannya sebagai Direktur Operasional. Segala wewenang, akses, dan tanggung jawabnya telah dicabut secara legal sejak sore tadi atas dasar pelanggaran berat integritas dan penyalahgunaan dana perusahaan." Keheningan yang mencekam menyelimuti Bol. Aris tampak seperti baru saja disambar petir di tengah panggung yang terang benderang. "Tika, kamu gila? Kamu mempermalukan aku di sini?" "Aku tidak mempermalukanmu, Aris. Aku hanya menunjukkan siapa kamu sebenarnya," jawab Tika. Ia memberi isyarat kepada Pak Broto yang kemudian naik ke panggung membawa map hitam. Tika mengambil map itu dan menyerahkannya tepat di depan dada Aris. "Dan ini bukan hanya soal kantor, ini adalah gugatan cerai saya. Besok pengadilan akan menerima seluruh bukti perselingkuhanmu, penggelapan danamu, dan ancaman yang kamu tujukan pada anak saya." Di saat yang sama, layar besar di belakang panggung yang seharusnya menampilkan selide sejarah perusahaan tiba-tiba berubah. Randy yang berada di ruang kontrol menayangkan selide bukti transaksi pengalihan dana ke rekening Siska Amelia serta rekaman CCTV saat Aris bermesraan dengan Siska di kantor. Gumam riuh mulai memenuhi ruangan. Para mitra bisnis saling berbisik. Beberapa investor tampak berdiri dengan wajah marah. Aris menatap layar itu dengan wajah pucat pasi. Ia mencoba meraih mikrofon Tika. Namun Randy sudah mematikan suaranya. Tiba-tiba dari arah pintu masuk samping terjadi keributan. Siska yang ternyata nekat datang dengan menyamar mengenakan kerudung dan kacamata besar. Mungkin untuk meminta bantuan Aris karena posisinya sebagai buronan tertangkap oleh petugas keamanan hotel. Namun ia tidak sendiri. 2 orang pria berseragam kepolisian masuk bersamanya. "Itu Siska Amelia," teriak salah satu staf kantor yang mengenalnya. Polisi menggiring Siska menuju area panggung. Siska menangis histeris, mencoba melepaskan diri. "Mas Aris, tolong aku. Mas Aris, kamu janji akan melindungiku." Aris hanya bisa mematung, menatap Siska yang kini tampak sangat menyedihkan di bawah sorot lampu panggung. Seluruh topeng kemewahan dan martabat yang ia bangun runtuh dalam hitungan menit. Polisi menghentikan langkah di depan panggung menatap Aris juga. "Saudara Aris Pratama, Anda juga kami minta ikut ke kantor polisi sebagai saksi kunci atas kasus penggelapan dana yang dilaporkan oleh Ibu Tika. Sebelum proses penyidikan lebih lanjut dilakukan terhadap Anda sebagai tersangka utama," ucap salah satu polisi dengan suara tegas. Tika berdiri di sana menatap suaminya. Pria yang dulu ia pikir adalah belahan jiwanya yang kini sedang digiring turun dari panggung oleh petugas keamanan dan polisi di depan ratusan mata kolega bisnis mereka. Bu Lastri yang duduk di barisan depan tampak pingsan di kursinya. Namun Tika bahkan tidak menoleh untuk merasa iba. Puncak emosi itu menghantam Tika saat ia melihat punggung Aris menghilang di balik pintu keluar. Kemenangan ini seharusnya terasa manis. Namun yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang menyesakkan. Ia telah menghancurkan suaminya, menghancurkan citra perusahaannya sendiri demi sebuah keadilan. Dan sekarang ia harus berdiri sendirian menghadap para investor yang menuntut penjelasan. Tika merasakan perutnya menegang hebat, kontraksi palsu akibat stres memuncak menghujam batinnya. Ia memegang pinggiran podium, mencoba tetap berdiri tegak saat Pak Handoko, komisaris utama berjalan mendekat dengan wajah yang sulit dibaca. "Tika, langkahmu berani, tapi kamu tahu apa konsekuensinya bagi saham kita besok pagi?" tanya Pak Handoko rendah. Tika menelan ludah yang terasa pahit. Ia baru saja melakukan langkah judi terbesar dalam hidupnya. Keputusan kecilnya untuk menghancurkan Aris di depan publik memang memuaskan egonya. Namun kini ia menghadapi tekanan batin baru. Bagaimana jika para investor justru menarik modal mereka karena skandal ini? Bagaimana jika ia kehilangan perusahaannya tepat saat ia akan melahirkan?
Saya lebih baik kehilangan saham daripada memelihara pencuri di dalam rumah saya sendiri, Pak. Jawab Tika dengan sisa tenaganya. Meski di dalam hati, ketakutan akan masa depan finansial anaknya mulai membayangi kemenangannya malam itu. Tika melangkah turun dari panggung dengan kaki yang gemetar. Menyadari bahwa meski musuhnya telah pergi, perang untuk menyelamatkan sisa-sisa hidupnya baru saja dimulai. Rumah mewah yang biasanya berpendar cahaya kuning hangat itu kini terasa seperti mausoleum yang dingin. Setelah kegaduhan di perayaan ulang tahun perusahaan semalam, keheningan di ruang tamu ini terasa begitu mencekam. Hingga detak jarum jam di dinding terdengar seperti dentuman Martilika berdiri di tengah ruang masih mengenakan gaun biru gelap yang kini terasa sangat berat, perutnya menegang, bayinya menendang dengan gelisah seolah-olah ikut merasakan sisa-sisa badai yang belum sepenuhnya mereda. Di depannya Aris duduk bersimpuh di atas lantai marmer, tidak ada lagi jas Italia yang kaku, tidak ada lagi sorot mata meremehkan pria itu. Tampak hancur, rambutnya berantakan dan wajahnya sembab karena kehinaan yang baru saja ia lalui di kantor polisi sebelum dilepaskan dengan jaminan sementara. Ia tampak seperti Aris yang Tika temui 10 tahun lalu di pinggiran proyek bangunan. Pria tanpa masa depan yang hanya memiliki selembar kemeja lusuh di punggungnya. Tika, aku mohon jangan lakukan ini. Suara Aris para nyaris berbisik di sela isak tangisnya yang dibuat-buat. Aku hilaf. Siska yang mempengaruhiku. Dia yang merencanakan semua pengalihan dana itu. Aku hanya ingin membuktikan padamu bahwa aku bisa jadi pria hebat untukmu dan anak kita. Tika menatap pria di bawahnya dengan tatapan yang sangat dingin. Jenis ketenangan yang hanya bisa lahir dari luka yang sudah terlalu dalam hingga mati rasa. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Ia hanya melangkah menuju meja kopi dan meletakkan sebuah map hitam yang berisi kompilasi pengkhianatan Aris. Hebat. Tika mengulang kata itu dengan nada mengejek. Hebat itu adalah ketika kamu membangun sesuatu dari nol dengan keringatmu sendiri. Aris, bukan dengan merampas hak istrimu yang sedang mengandung. Tika membuka map itu, menyebarkan foto-foto kemesraan Aris dan Siska di atas lantai, tepat di depan wajah Aris. Ia juga menyertakan transkrip percakapan mereka yang menyebut Tika sebagai mesin uang dan rencana mereka untuk merebut hak asuh anak. Kamu bilang kamu hilaf. Tika membungkuk sedikit. Meski perutnya menghalangi. Hilaf itu satu kali, tapi merencanakan pencurian aset selama setahun. Menghina fisik istrimu yang sedang mengandung darah dagingmu. Dan membawa wanita murahan itu ke ranjang kita itu bukan hilaf. Itu karakter. Aris mencoba meraih tangan Tika, namun Tika mundur dengan jijik. Tika, ingat masa-masa kita dulu. Ingat saat kita hanya makan satu bungkus mie instan berdua. Aku mencintaimu, Tika. Aku hanya tersesat. Jangan berani-berani membawa kenangan itu untuk memanipulasiku. Potong Tika tajam. Aku ingat semuanya. Aku ingat saat aku menemukanmu kelaparan di jalanan. Saat aku memohon pada ayahku agar memberimu posisi rendah sebagai pengawas lapangan dan saat aku menyekolahkanmu kembali agar kamu punya martabat. Aku tidak mencintai pria yang ada di depanku sekarang. Pria yang kucintai dulu sudah lama mati dan dialah yang membunuhnya. Tiba-tiba suara langkah kaki turun dari tangga. Bulastri muncul dengan koper besar di tangannya. Wajah wanita tua itu tidak lagi menunjukkan kesedihan atau rasa bersalah. Matanya justru berkilat dengan ketamakan yang kini berganti menjadi kekecewaan yang pahit. Ibu mau kemana? Aris menoleh pada ibunya. Mencari dukungan terakhir, Bulastri menatap anaknya dengan pandangan yang tidak lagi memuja. Ibu mau pergi, Aris, ke rumah adik ibu di desa. Buat apa ibu tinggal di sini kalau semuanya sudah habis? Kamu itu bodoh, sudah punya istri kaya, malah main gila dengan asisten yang tidak punya apa-apa. Sekarang lihat, mobil ditarik, kartu mati, dan kamu mau dipenjara. Ibu tidak mau ikut menanggung malu dan hidup melarat lagi bersamamu. Aris ternganga. Ibu tega meninggalkanku sekarang. Ibu butuh jaminan masa tua, Aris. Dan sekarang kamu cuma beban, ucap Bulastri tanpa perasaan, lalu melangkah melewati Aris dan Tika menuju pintu depan tanpa menoleh sedikit pun. Kesetiaan Bulastri memang hanya terpaku pada angka di saldo, bukan pada ikatan darah. Tika memperhatikan kepergian Bulastri dengan senyum getir. Inilah keluarga yang ia besarkan dengan kemewahan. Mereka adalah sekumpulan hiu yang saling memangsa saat air mulai surut. Tika menoleh kembali pada Aris. Sekarang kamu lihat kan? Bahkan ibumu sendiri tidak sudi bersamamu saat kamu tidak punya uang. Itulah nilai dirimu di mata mereka. Tika berjalan menuju pintu depan yang masih terbuka. Ia memanggil 2 orang petugas keamanan yang sudah menunggu di luar. Aris Pratama,
waktumu di rumah ini sudah habis. Pak Broto sudah menyerahkan dokumen pengusiran resmi. Kamu tidak diizinkan membawa apapun kecuali baju yang kamu pakai sekarang. Semua barang di dalam rumah ini, termasuk jam tangan dan ponsel yang kamu pegang, dibeli dengan uang perusahaan atas namaku. Tika, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu. Aris bangkit. Amarahnya mulai mengalahkan rasa malunya. Ia mencoba merangsek maju. Namun kedua petugas keamanan itu segera menahannya. Kamu bukan siapa-siapa lagi, Aris? Ucap Tika dengan volume suara yang tetap rendah, namun sangat berkuasa. Kamu datang kepadaku tanpa apa-apa dan kamu akan pergi tanpa apa-apa. Itu adalah keadilan yang paling murni. Aris diseret keluar dari rumah mewah itu. Ia berteriak, memaki, dan memohon secara bergantian hingga suaranya menghilang di kejauhan malam. Gerbang besi raksasa itu tertutup dengan dentuman keras, mengunci Aris di dunia luar yang kejam. Dunia yang dulu ia hindari berkat belas kasih Tika. Tika berdiri sendirian di ruang tamu yang kini terasa sangat luas dan hampa. Kemenangan ini telah diraih. Musuh-musuhnya telah terusir. Namun saat ia menyandarkan tubuhnya di pilar rumah, ia menyadari bahwa penderitaannya belum berakhir. Ia menatap rumah yang megah ini. Setiap sudutnya menyimpan ingatan akan pengkhianatan. Ia merasa asing di rumahnya sendiri. Tekanan batin baru mulai menghimpit. Ia menyadari bahwa mengusir mereka adalah bagian yang mudah. Bagian yang sulit adalah membangun kembali hidupnya yang sudah hancur, menghadapi persalinan yang tinggal menghitung hari sendirian, dan mengurus tuntutan hukum dari para investor yang mungkin akan melahap perusahaannya akibat skandal ini. Tika memegangi perutnya yang tiba-tiba terasa kram luar biasa. Sebuah rasa sakit yang tajam menusuk dari pinggang hingga ke bawah. Ia merogoh ponselnya dengan tangan gemetar, menyadari satu hal yang paling menakutkan. Air ketubannya pecah di tengah rumah yang kosong, tanpa ada satu orang pun yang benar-benar peduli padanya. Tidak sekarang tolong. Jangan sekarang. Bisiknya dalam keputusasaan yang baru. Apakah ia akan menghubungi Maya atau ia harus merendahkan harga dirinya untuk memanggil bantuan medis sementara kekuatannya perlahan menghilang? Cairan hangat yang merembas di lantai ruang tamu itu bukan sekadar air ketuban yang pecah. Bagi Tika, itu adalah simbol runtuhnya bendungan terakhir yang menahan duka dan amarahnya. Di tengah keheningan rumah mewah yang kini terasa seperti cangkang kosong, Tika merangkak menuju ponselnya dengan napas yang terputus-putus. Rasa sakit yang menghujam pinggangnya terasa seperti pengingat bahwa hidup baru sedang menuntut untuk segera dilahirkan. Sementara hidup lamanya baru saja mati beberapa jam lalu saat Aris diusir keluar. Maya, tolong aku, bisik Tika saat panggilan itu terangkat. Suaranya hampir tenggelam dalam desisan menahan nyeri. Setengah jam kemudian, pintu depan terbanting terbuka. Maya berlari masuk dengan wajah pucat. Diikuti oleh Pak Broto yang tampak sigap. Meski usianya tak lagi muda, mereka tidak menemukan seorang istri yang meratapi nasib, melainkan seorang pejuang yang sedang bertaruh nyawa di atas lantai marmernya sendiri. Di rumah sakit, di bawah lampu operasi yang menyilaukan, Tika merasakan tekanan yang luar biasa. Namun saat dokter memintanya untuk mengejan, Tika tidak hanya mengeluarkan tenaga untuk bayinya. Ia seolah sedang membuang setiap kata hinaan Aris tentang fisiknya. Setiap pengkhianatan Siska dan setiap tetes air mata yang terbuang sia-sia untuk mertua yang tamak. Ayo Tika, buang semuanya. Jangan sisakan sedikit pun beban di dalam sana. Teriak Maya sambil menggenggam tangan Tika hingga memutih. Saat suara tangis bayi itu pecah memenuhi ruangan, Tika luruh dalam kelegaan yang tak terlukiskan. Bayi perempuan itu diletakkan di dadanya, hangat, kecil, dan sangat murni. Di detik itu, Tika menyadari satu hal. Aris bukan lagi ancaman. Aris hanyalah noda hitam di buku sejarah yang baru saja ia tutup rapat-rapat 6 bulan berlalu dan gedung Tika Graha Property tidak lagi menyimpan aura ketegangan yang menyesakkan. Tika melangkah masuk ke lobi dengan stiletto hitamnya yang beradu tajam dengan lantai granit. Ia menggendong tas kerja di satu tangan, sementara tangan lainnya dengan mantap menyapa staf yang kini bekerja dengan semangat baru. Tidak ada lagi bibit pengkhianatan. Tim yang ia bentuk sekarang adalah orang-orang pilihan yang telah melewati seleksi integritas ketat oleh Randy. Di ruang rapat, Tika duduk di kursi kebesarannya. Di sampingnya, Pak Broto meletakkan sebuah map merah yang sudah lama ia tunggu-tunggu. Putusan pengadilan sudah ingkrah, Ibu Tika, ucap Pak Broto dengan senyum puas. Aris Pratama dan Siska Amelia resmi dijatuhi hukuman 3 tahun penjara atas kasus penggelapan dana dan pencucian uang. Seluruh aset yang sempat dialihkan telah berhasil kita tarik kembali melalui sita jaminan.
Randy yang kini menjabat sebagai direktur operasional yang sesungguhnya menambahkan, laporan keuangan kuartal ini juga menunjukkan kenaikan 25%. Para investor yang dulu sempat ragu kini kembali menanamkan modal setelah melihat bagaimana ibu menangani krisis dengan tangan besi. Tika menyesap kopinya perlahan. Lalu bagaimana dengan Bu Lastri? Beliau mencoba menghubungi kantor beberapa kali, meminta dana pensiun dari perusahaan, jawab Randy dengan nada datar. Tapi sesuai instruksi ibu, semua aksesnya sudah ditutup. Terakhir kudengar beliau tinggal di kontrakan kecil di desa karena Aris tidak meninggalkan sepeser pun uang untuknya. Tika hanya mengangguk pelan, tidak ada rasa dendam, hanya rasa puas atas sebuah keadilan yang presisi. Ia telah menutup pintu hatinya untuk orang-orang yang hanya mencintai hartanya. Dan itu adalah keputusan finansial terbaik yang pernah ia buat. Sore itu, Tika berdiri di balkon kantornya di lantai 20, menatap matahari terbenam yang membiaskan warna jingga di langit Jakarta. Di sofa ruang kerjanya, putrinya yang ia beri nama Surya, seperti mendiang ayahnya sedang tertidur lelap dalam pengawasan Maya. Tika menyadari bahwa kehilangan Aris adalah keuntungan terbesar dalam hidupnya. Jika Aris tidak berselingkuh, Tika mungkin masih terjebak dalam pernikahan palsu. Membesarkan benalu yang perlahan-lahan akan menghisap seluruh hidupnya hingga kering. Aris bukan hanya sekadar suami yang pergi, dia adalah beban mati yang selama ini menghambat Tika untuk terbang lebih tinggi. Maya mendekat, menyandarkan lengannya di pagar balkon. Kamu tampak berbeda, Tika. Lebih hidup. Aku baru sadar, Maya. Tika tersenyum tipis, menatap gedung-gedung tinggi yang seolah tunduk padanya. Kesuksesan ini terasa 1000 kali lebih manis karena aku tidak perlu membaginya dengan pengkhianat. Aku tidak perlu lagi memoles egonya atau mendengarkan keluhannya. Aku bebas. Tika mengambil sebuah dokumen kecil dari tasnya. Itu adalah tawaran ekspansi ke luar negeri. Sebuah langkah besar yang dulu selalu dilarang oleh Aris dengan alasan istri harus di rumah. Aku akan mengambil proyek di Singapura ini, ucap Tika tegas. Dan aku akan membawa Surya bersamaku. Aku ingin dia melihat bahwa ibunya tidak pernah hancur oleh laki-laki manapun. Maya tertawa kecil. Keputusan yang berisiko, tapi sangat sesuai denganmu. Tika menoleh ke arah putrinya yang tertidur. Tekanan batin baru memang muncul, ketakutan menjadi orang tua tunggal di negeri asing sambil memimpin perusahaan global. Namun kali ini Tika tidak lagi gemetar. Ia tahu selama ia memegang kendali atas hidup dan hartanya sendiri, tidak akan ada lagi pria parasit yang bisa mencuri cahayanya. Malam itu, Tika meninggalkan kantor dengan langkah mantap. Ia bukan lagi istri yang pulang untuk menemukan pintu terkunci dari dalam. Ia adalah wanita yang memegang kunci untuk setiap pintu masa depannya sendiri. Jadilah CEO bagi hidup Anda sendiri. Jangan pernah menyerahkan kendali penuh atas kebahagiaan, harga diri, atau aset Anda kepada orang lain. Sekalipun itu pasangan. Cinta memang tentang kepercayaan, tetapi logika adalah perisai yang menjaga agar kepercayaan itu tidak disalahgunakan. Kenali perbedaan antara membantu dan memelihara. Tika belajar dengan cara yang keras bahwa mengangkat seseorang dari titik nol tidak menjamin kesetiaan. Bantulah orang lain untuk tumbuh. Tapi pastikan mereka tidak tumbuh menjadi parasit yang justru ingin menebang pohon tempat mereka bersandar. Jangan abaikan red flux. Sinyal bahaya intuisi seringkali lebih cepat mendeteksi kebohongan daripada mata. Jika Anda merasa ada sesuatu yang tidak beres, jangan menyangkalnya demi menjaga kedamaian semu. Kedamaian yang dibangun di atas kebohongan hanyalah bom waktu. Kemandirian finansial adalah benteng, terutama bagi wanita. Memiliki kemandirian finansial dan pemahaman hukum bukan tentang menjadi dominan, melainkan tentang memiliki pilihan. Saat dunia Anda diguncang pengkhianatan, kemandirian itulah yang akan memastikan Anda dan orang-orang yang Anda cintai tetap berdiri tegak. Kehilangan adalah cara semesta melakukan pembersihan. Terkadang kehilangan orang yang Anda cintai bukanlah sebuah musibah, melainkan sebuah keuntungan besar seperti membuang sampah yang selama ini menyumbat jalan Anda menuju kesuksesan yang lebih besar. Terima kasih telah setia mengikuti setiap babak kehidupan Tika. Semoga cerita ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi kekuatan bagi siapapun yang sedang berjuang di luar sana. Ingatlah bahwa setelah badai yang paling hebat sekalipun, matahari akan tetap terbit untuk mereka yang berani melangkah maju. Sampai jumpa di judul cerita drama selanjutnya yang tak kalah tajam dan emosional.